Alam Kaisar Ilahi. Antarmuka ini sangat besar, jauh melebihi 8 antarmuka utama lainnya, dan 2 kali lebih besar dari alam Kaisar Iblis peringkat kedua. Energi mendalam dari langit dan bumi di sini adalah yang terkaya, dan terdapat begitu banyak gua dan surga di dalamnya. Ini adalah antarmuka terbaik di antara semua antarmuka di dekatnya. Antarmuka lainnya dibagi menjadi beberapa keluarga, tetapi alam Kaisar Ilahi selalu ditempati oleh satu keluarga. Itulah keluarga Yan, keluarga pertama yang layak diterima di 9 alam. Keluarga Yan telah ada selama 400.000 tahun. Selama 400.000 tahun terakhir, penguasa antarmuka lain terus berubah. Banyak keluarga bangkit, banyak keluarga terdiam, dan banyak keluarga binasa. Namun keluarga Yan selalu menjadi penguasa alam Kaisar Dewa dan merupakan keluarga pertama di 9 alam. Semuanya karena satu orang, nenek moyang keluarga Yan, Yan Tiangang. Bukan berarti tidak ada seorang pun dalam sejarah yang mendambakan alam Kaisar Ilahi, lagi pula, ini adalah antarmuka terbaik, dengan tanah terberkati terbaik dan sumber daya terbanyak. Di masa lalu, alam Kaisar Tiongkok, alam Kaisar Bumi, dan alam Kaisar Iblis memiliki pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Pembangkit tenaga listrik tingkat dewa itu semuanya pernah ke alam laut ilahi sebelum mereka naik. Mereka ingin merebut alam Kaisar Ilahi untuk keluarganya sendiri dan diwariskan kepada keturunannya, mulia dan sejahtera dari generasi ke generasi. Namun, ketiga ahli tingkat dewa itu kembali dengan tenang setelah pergi ke alam Kaisar Ilahi. Tak satu pun dari mereka dapat menghancurkan keluarga Yan, karena tidak satu pun dari mereka yang dapat menghancurkan kota Kaisar Ilahi. Ada sebuah kota besar yang melayang di udara di tengah-tengah alam Kaisar Ilahi. Kota itu adalah pusat alam Kaisar Ilahi dan tempat tinggal anak-anak keluarga Yan. Kota ini melambangkan kejayaan dan kekuasaan, serta pertahanan yang tak terpatahkan dan mutlak. Karena kota ini sebenarnya adalah sebuah artefak, dan artefak yang sangat kuat. Itu adalah benda suci yang Yan Tiangang bayar dengan harga mahal setelah dia pergi ke alam dewa selama puluhan ribu tahun, bahkan menjadi budak selama 10.000 tahun. Setelah artefak ini dikirim kembali, keluarga Yan menstabilkan statusnya sebagai keluarga pertama di 9 alam, dan telah berjaya selama 400.000 tahun, bahkan sekarang, tidak ada yang berani membasmi anak-anak keluarga Yan setelah mereka pergi ke penjara emas. Ledakan. Pada saat ini, ledakan tumpul dan dengusan marah datang dari Istana Zixiao, istana terbesar di kota Kaisar Ilahi. Suaranya tidak keras, dan hanya menyebar beberapa mil di sekitar Istana Zixiao, namun masalah tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh kota Kaisar Ilahi. Setelah beberapa pesolek mendapat kabar tersebut, mereka langsung menenangkan diri sambil bersenang-senang. Raja dari keluarga Yan tinggal di Istana Zixiao. Dia sangat marah saat ini. Siapapun yang menyinggung perasaannya mungkin akan bernasib buruk. Sekelompok orang berlutut di Istana Zixiao, termasuk anggota senior keluarga Yan dan beberapa kepala keluarga yang berafiliasi. Raja dari keluarga Yan sangat marah, dan semua orang panik. Raja ini telah berkuasa selama ratusan tahun, dan dia hanya menjadi marah 3 kali, dan banyak orang meninggal setiap kali. Wang Yanzhen dari keluarga Yan tidak terlihat tua sama sekali, ia tampak seperti pria parubaya, mengenakan jubah ungu emas, dan memiliki sikap yang agung. Matanya yang dingin dan bersinar membuat orang tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dia duduk di singgasana es yang tinggi, seperti seorang kaisar yang menguasai seluruh alam. Yanzhen melirik sekelompok orang kuat di bawah, mencoba yang terbaik untuk menekan kemarahan di dalam hatinya, dan berkata Yan sudah mati, Yan Se sudah mati, Fang Rui sudah mati, dan sekarang Yan Gu juga sudah mati. Siapa dapat memberitahuku apa yang terjadi? Ada keheningan total di bawah, siapa yang berani berbicara saat ini? Bagaimana jika Anda menjawab dengan buruk dan dibasmi oleh Yanzhen? Yang paling penting adalah, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Alam Doutian kecil. Ada ekspresi kebingungan di mata Yanzhen, dan dia bergumam pada dirinya sendiri itu adalah antarmuka yang sangat kecil. Dengan energi yang dalam dari langit dan bumi serta materi spiritual dan pembuluh darah spiritual di antarmuka itu, akan sulit bagi seseorang, atau 2 dewa akan muncul dalam puluhan ribu tahun. Kali ini Yan Gu membawa 100 dewa yang berubah, tetapi semua dewa yang berubah dari keluarga Yan kita mati. Mungkinkah antarmuka menghubungkan alam iblis dan alam hantu? Masih belum ada yang berani menjawab. Yanzhen menjadi semakin marah. Dia menyebutkan nama seseorang dan bertanya, Yan Peng, kamu bertanggung jawab atas intelijen. Apakah kamu tidak ingin memberitahuku apapun? Seorang lelaki tua berjanggut putih berdiri, membungkuk kepada Yanzhen, dan menjawab setelah Yan meninggal, saya segera mengirim orang ke alam Doutian untuk menyelidiki, dan mengirim 2 kelompok, 1 kelompok turun dari api penyucian keos.
Ya, mungkin waktunya terlalu singkat. Belum ada berita. Berita dari Raja Klan, keluarga Wu dan keluarga Li mengkonfirmasi bahwa Qi Donghai, Wu Guangde, Li Laoxi, Raja Klan He, dan dua monster tua dari Jinyu memang mati. Jumlah avatar yang mati hampir terhitung, hampir 110 avatar mati, sedikitnya 70 orang tewas. Ada hembusan AC di aula. Qi Donghai, Wu Guangde dan kepala keluarga Li meninggal, Yan Gu meninggal, dan monster tua di puncak transformasi ilahi dari api penyucian kekacauan mati dalam pertempuran. Dengan kata lain, dari 10 orang yang mencapai puncak transformasi, hanya tersisa 3. Ada juga dewa lain di alam ini, lebih dari 100 orang diperkirakan secara konservatif telah meninggal lebih dari 70 orang, dan semua orang curiga bahwa alam Doutian bukanlah antarmuka kecil yang pernah mereka dengar, tetapi alam iblis dan hantu. Dunia, orang-orang yang tinggal di dalamnya bukanlah manusia, melainkan makhluk dan iblis dari dunia bawah. Lagi pula, ada begitu banyak dewa transformasi, dan masih ada 10 dewa transformasi puncak. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk dengan mudah melenyapkan antarmuka besar seperti alam Kaisar Bumi dan alam Kaisar Iblis. Apakah karena artefak tingkat super? Lu Li sepenuhnya menyempurnakan artefak tingkat super dan menggunakannya untuk membasmi Yan Gu dan yang lainnya. Sebuah ide muncul di benak Yan Zhen, jika tidak, mustahil menjelaskan situasi aneh seperti itu. Pada dasarnya sulit untuk menjadi dewa dalam antarmuka kecil. Ini adalah fakta yang diakui selama jutaan tahun. Lu Li berada di alam raja ketika dia memperoleh mutiara Tianxi di alam Zhonghuang. Hanya beberapa tahun yang lalu, menerobos ke Earth Immortal sudah dianggap sebagai kualifikasi. Apakah itu keterlaluan? Yan Zhen memikirkannya dan tiba-tiba berjalan menuju koridor di sebelahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang berjalan dari koridor menuju istana di belakang dan memasuki aula kecil di istana. Tidak ada apapun di aula kecil ini, hanya satu patung. Ini adalah patung seorang lelaki tua. Matanya penuh kebijaksanaan dan garis-garisnya jelas. Sekilas, dia tampak seperti seorang taipan yang mendominasi dunia. Ini patung Yan Tiangang. Ada juga altar di bawah aula kecil ini. Tak perlu dikatakan lagi, Anda dapat menghubungi Yan Tiangang di sini, dan Anda juga dapat meminta Yan Tiangang untuk datang dan mengalihkan perhatian Anda. Yan Zhen berlutut di tanah, lalu menembakkan beberapa aliran cahaya. Setelah beberapa saat, patung itu bergetar sedikit dan menyala dengan cahaya putih redup. Kekuatan ilahi yang samar memenuhi udara. Yan Zhen dengan cepat membungkuk dan berkata dengan hormat. Yan Zhen memberi penghormatan kepada leluhur kita. Ada apa? Terdengar suara acuh tak acuh, suaranya sangat tua, namun kaya dan kuat. Yan Zhen tidak kompeten. Saya khawatir saya tidak akan bisa membantu leluhur saya mendapatkan kembali mutiara Tianxi dalam waktu singkat. Yan Zhen melaporkan dengan jujur, menceritakan keadaan seputar kematian Yan Se, Yan Yan, Gu Guangde dan lainnya, dan kemudian bertanya dengan hati-hati leluhur, mungkinkah Lu Li memurnikan mutiara jahat langit? Menggunakan mutiara Tianxi untuk membasmi Yan Gu dan yang lainnya. Mustahil. Yan Tiangang tidak memiliki banyak emosi setelah mendengar berita itu. Dia hanya berkata dengan tegas, saya tidak tahu asal-muasal mutiara Tianxi secara spesifik. Saya baru saja mendengarnya secara tidak sengaja. Kemungkinan besar itu adalah mutiara kelas super, artefak. Jika itu adalah artefak tingkat super, bahkan dewa biasa pun tidak dapat sepenuhnya dimurnikan. Jika itu bukan senjata dewa tingkat super, bagaimana Lu Li bisa menggunakan mutiara Tianxi untuk membasmi Yan Gu? Saya ingat mutiara Muyuan itu ada di tangan Yan Gu, kan? Ini aneh. Ekspresi terkejut muncul di wajah Yan Zhen, lalu dia membungkuk dan berkata, jangan khawatir, leluhur, saya telah mengirim orang untuk menyelidikinya. Jika situasinya diketahui dan saya yakin, saya secara pribadi akan membawa orang ke Doutian Realm, dan roh-roh jahat akan dilenyapkan. Ambil mutiaranya dan basmi Lu Li. Sebuah lubang hitam luar angkasa yang sangat besar muncul di gunung berapi di sebelah kota api bumi, dan lubang hitam itu gelap gulita. Lubang hitam ini terasa seperti mulut binatang raksasa yang mampu menelan segalanya, termasuk cahaya. Chen Wuxian memimpin dan bergegas ke depan, dia adalah budak jiwa Lu Li untuk mendapatkan bantuan Lu Li. Banyak hal sekarang dilakukan tanpa perintah Lu Li. Lu Li mengikuti di belakang Kemang, Raja Rubah Langit dan Xie Zi, ingin mengikuti, tapi Lu Li memikirkannya dan ingin mereka berjaga di luar. Lagi pula, mereka tidak cukup kuat untuk bertarung, jadi tidak ada gunanya mengikuti mereka. He Yue benar-benar membawanya dan memasukkannya ke dalam mutiara Tianxi. Jika ada roh yang melarikan diri, dia tidak perlu pergi dan menyelidikinya, biarkan He Yue melepaskan tubuh anaknya. Bergegas ke dalam lubang hitam,
Luli merasakan kilatan cahaya putih muncul di ruang yang aneh. Cahaya di ruang ini sangat redup, sunyi dan dingin, seolah memasuki dunia bawah. Tidak ada musuh di dekat pintu keluar. Luli segera melepaskan baju besi naganya setelah keluar, siap melepaskan mayatnya kapan saja. Tanpa diduga, di luar sangat sepi. Dia Yue, mutiara Tianxi di tangan Luli bersinar, menyebabkan He Yue melepaskan tubuhnya. Chen Wuxian sangat bijaksana dan mulai menjelajahi daerah itu sendiri, mencari jejak dan informasi. Keturunan He Yue dilepaskan terus-menerus, dan Luli duduk dengan nyaman di dekatnya, menunggu hasil penyelidikan. Jika Jun Hongye dan yang lainnya berada di dunia kecil ini, tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Jika dia sudah melarikan diri, tidak ada gunanya khawatir, dia bisa mengejarnya sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, Chen Wuxian terbang kembali dan melaporkan Tuan, tidak ada jejak ribuan mil di dekatnya. Tidak ada makhluk yang sangat cerdas di sini, hanya beberapa ork tingkat rendah yang ditemukan. Mari kita tunggu hasil penyelidikan He Yue. Luli melambaikan tangannya, menyuruh Chen Wuxian untuk tidak sibuk. He Yue sekarang melepaskan aliran sub tubuh, jutaan di antaranya sudah dilepaskan. Sub badan itu dengan cepat terbang ke segala arah dan segera dapat memantau seluruh dunia kecil. Jika Jun Hongye dan yang lainnya berada di dunia kecil, mereka secara alami akan ditemukan. Chen Wuxian mengangguk sedikit, dia tahu bahwa kemampuannya untuk menyelidiki sendirian terbatas, jadi dia duduk di dekatnya dan membiarkan Luli berlatih sambil membantu Luli melindungi hukum. Luli mengasingkan diri dan terus menyempurnakan mutiara Mu Yuan sambil memahami niat sebenarnya. Suatu hari kemudian, He Yue membuka matanya dan berkata, "Tuan, kami menemukannya." Jaraknya 30 juta mil sebelah timur dunia kecil. Mereka juga menerobos penghalang antarmuka. Sepertinya itu hampir rusak. Ayo pergi lebih cepat. Ayo pergi. Mata Luli tiba-tiba terbuka, dia membawa He Yue masuk, dan Chen Wuxian melesat seperti dua naga liar. Berdengung. Setelah terbang dalam jarak tertentu, Luli merasa kecepatannya sedikit lebih lambat. Dia melepaskan mayat dewa dan memerintahkan kepada Chen Wuxian, "Kamu terlalu lambat, masukkan mutiara Tianxi." Ya, kecepatan Chen Wuxian sebenarnya sangat cepat, namun dibandingkan dengan Divine Course, masih belum cukup baik. Setelah dia memasuki mutiara Tianxi, Luli melepaskan He Yue, meraihnya dengan satu tangan, dan meraih mayat itu dengan tangan lainnya dan berteriak, "Mayat dewa, terbang dengan kecepatan penuh ke timur." Sua, kecepatan mayat dewa begitu cepat hingga ia melebarkan sayapnya dan berubah menjadi aliran cahaya, terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi. Karena kecepatannya terlalu cepat, He Yue tidak bisa membuka matanya, jadi dia hanya menutup matanya dan merasakan arah melalui tubuhnya untuk menunjukkan jalan kepada Luli. Jika Luli terbang 30 juta mil, itu akan memakan waktu setidaknya 1 hari, tetapi mayat surgawi membutuhkan 3 atau 4 jam untuk tiba. Kiri depan, cepat, penghalang luar angkasa telah ditembus. He Yue berteriak manis, dan Luli mengendalikan mayat itu untuk terbang. Dia menyapu pikiran spiritualnya dan menemukan Jun Hongye, Feng Wanhu dan yang lainnya setelah beberapa napas. Tidak baik. Setelah Luli menyapu pikiran spiritualnya, dia kebetulan melihat sebuah lubang hitam terbentuk di ruang di depannya. Jun Hongye dan yang lainnya semuanya berubah menjadi bayangan dan bergegas ke dalam lubang hitam. Ikuti mayat dewa dan segera masuk. Jun Hongye dan yang lainnya baru saja bergegas masuk ke lorong itu. Menurut akal sehat, mereka tidak punya waktu untuk menghancurkan lorong itu. Luli seharusnya bisa dengan mudah mengikuti mereka dan bergegas masuk. Tentu saja, pasti ada risikonya. Jika Jun Hongye dan yang lainnya memasang jebakan untuk menipunya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Jalur luar angkasa dihancurkan, dan kekuatan distorsi ruang yang mengerikan dapat dengan mudah merobek Luli dan mayatnya menjadi berkeping-keping. Hei! Mayat dewa melintas ke dalam lubang hitam angkasa, Luli merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya dan muncul dalam antarmuka yang aneh lagi, dan dia menghela nafas lega. Antarmukanya sangat cerah, dan sinar matahari sangat menyilaukan sehingga Luli merasa sedikit tidak nyaman. Udara di sini terasa sangat lembab, seolah-olah airnya banyak menguap. Setelah Luli keluar, pikiran rohaninya segera mengamati sekeliling, dan dia segera menemukan sekelompok beberapa dewa yang berubah terbang dengan liar di kejauhan. Masih ingin kabur. Perasaan spiritual Luli mendeteksi kemunculan 2 dewa terakhir yang bertransformasi, yang dibawa oleh Jun Hongye, dia mengendalikan mayat-mayat itu untuk menembak ke arah itu, mengejar mereka dengan liar. Setelah terbang terlalu lama, laut dan kota muncul di hadapan mereka. Kota ini dibangun di atas air, dan ada banyak ras manusia aneh yang tinggal di kota tersebut.
Mereka dikatakan manusia karena bentuknya agak mirip dengan manusia, mempunyai tangan, kaki, mata, dan hidung. Bedanya, kulitnya terlalu gelap, seperti kepala arang, tidak berbulu, dan bertanduk kecil di kepalanya, tingginya seperti kuda, masing-masing tingginya minimal 2 meter, dan dianggap raksasa kecil. Orang kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya terbang dari kota, memegang tongkat di tangan mereka dan memperlihatkan gigi dan cakar mereka pada Luli, mereka terus bergumam dan tidak tahu jenis bahasa burung apa yang mereka ucapkan. Luli merasakan alam dari ratusan orang yang terbang, mereka pada dasarnya semua adalah raja, dengan beberapa kaisar manusia. Bagaimana Luli, monster level ini, bisa memperhatikannya? Dia awalnya ingin mayat itu terbang, tetapi tindakan di balik para nigas membuatnya marah. Sekelompok pria kulit hitam banyak mengobrol, tetapi Luli mengabaikan mereka, dan pria kulit hitam itu segera menyerang. Gada di tangan mereka semakin besar, dan kemudian mereka memukul Luli dari segala arah. Gada tersebut masih bersinar dengan cahaya hitam dan biru dan jelas sangat beracun. Apakah menurutmu aku ini kesemek yang lembut dan mudah ditindas? Jun Hongye dan yang lainnya baru saja terbang ke sini, dan bukannya mencegat mereka, para nigas ini menyerangnya. Luli segera menjadi marah dan melepaskan kastil Ling Feng, menutupi semua orang kulit hitam di dalamnya, dan kemudian melepaskan prajurit ilahi Ling Feng. Bas! Kastil Ling Feng dengan cepat menghilang, dan ratusan orang kulit hitam berubah menjadi mayat dan jatuh satu persatu, menakuti orang kulit hitam di kota di bawah. Mengapa begitu banyak orang yang bergegas dan dibasmi sekaligus? Berjalan, Luli tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang kulit hitam ini, jika tidak, Jun Hongye dan yang lainnya akan melarikan diri lagi, dia mengendalikan mayat dewa untuk berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Cici, kota di belakang dipenuhi asap hitam yang mengepul, dan Luli mengerutkan kening, orang kulit hitam di kota ini telah memperingatkan, dan sepertinya memperingatkan kota terdekat bahwa musuh yang kuat sedang menyerang. Tidak peduli, wajah Luli menjadi dingin, jika ras di dunia ini tidak memahami satu sama lain, dia tidak akan keberatan bertarung terus-menerus dan membasmi mereka ke dalam sungai darah. Itu tidak benar, Luli berpikir sejenak, melepaskan Chen Wuxian, dan bertanya Chen Wuxian, mengapa para nigas di dunia ini tidak mencegat Jun Hongye dan yang lainnya, tetapi mereka ingin mencegat saya. Ini adalah alam Sui Yuan. Chen Wuxian tersenyum pahit dan menjelaskan, ini dianggap sebagai antarmuka tambahan dari keluarga Jun. Jun Hongye mengirim orang untuk menaklukkan penguasa di sini, yang berarti bahwa Jun Hongye adalah kaisar tertinggi dunia ini. Tidak heran, Luli mendengus dingin, dan aura pembasminya menjadi lebih kuat karena Sui Yuanji ingin membantu Jun Hongye melawannya, dia harus bersiap untuk pertumpahan darah olehnya. Setelah terbang ratusan mil ke depan, mereka bertemu dengan kota lain, namun kota ini tidak berada di laut melainkan di tepi sungai. Ada air di mana-mana di alam Sui Yuan. Chen Wuxian menjelaskan bahwa setengah dari wilayah di sini adalah laut, sungai, dan danau. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Bahkan sebelum mereka mencapai kota, ribuan orang terbang ke kota. Semuanya adalah pejuang di atas alam raja. Ada lebih dari 10 di alam kaisar manusia, dan 2 makhluk abadi bumi muncul. Ribuan orang ini jelas datang dengan niat buruk, dan mereka semua sangat agresif. Bahkan sebelum mereka mendekati mereka, mereka dipenuhi dengan aura pembasmi yang luar biasa. Hah! Luli mendengus dingin, melambaikan tangannya dan berkata Chen Wuxian, basmi semuanya. Jika mereka tidak takut mati, kirim saja mereka ke kematian. Bagus. Energi dan darah dari tubuh Chen Wuxian melonjak seperti naga dan gajah. Tombak muncul di tangannya, dan dia menembak. Tombak itu bergetar seperti ular berbisa, dan dia meraung basmi dengan 1000 pukulan. Cici, ruang di sekitarnya berguncang, dan kemudian bayangan tombak muncul di seluruh langit, menusuk ke depan seperti ribuan anak panah. Tombak ini sama sekali tidak terlihat seperti hantu, melainkan tombak sungguhan. Bum bum bum, ledakan terdengar di depan, setiap prajurit terkena tombak, dan kemudian ledakan dahsyat terjadi. Ruang yang tak terhitung jumlahnya diledakkan dengan retakan, dan sepertinya langit penuh dengan lubang. Ah! Ah! Jeritan terdengar silih berganti, seberapa mengerikankah serangan di puncak transformasi para dewa. Belum lagi kaisar manusia dan makhluk abadi di alam Junhou, bahkan alam transformasi dewa biasa tidak dapat menghentikan mereka, bukan? Pembantaian. Tidak ada ketegangan, jika Chen Wuxian tidak dapat membasmi sekelompok prajurit biasa, dia tidak layak menjadi Chen Laomo yang terkenal di 9 alam. Dalam selusin waktu, ribuan prajurit semuanya terbasmi, dan tidak ada yang lolos. Mayat yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan,
mewarnai sungai di bawahnya menjadi merah. Banyak orang kulit hitam di kota itu begitu ketakutan hingga mata mereka sebesar lonceng dan tubuh mereka gemetar. Berjalan, Luli melambaikan tangannya dan terbang ke depan dengan cepat, dan Chen Wuxian segera mengikutinya. Setelah terbang ribuan mil, kami bertemu kota lain. Ada juga pasukan besar di sini, yang telah menunggu Luli dan yang lainnya. Mereka juga telah membentuk formasi di udara, jelas bermaksud untuk mencegat Luli dan yang lainnya. Membasmi, Luli melambaikan tangannya, dan Chen Wuxian bergegas maju seperti harimau. Ada juga ribuan tentara di sini, tetapi tidak ada prajurit tingkat dewa. Mereka dengan cepat dibasmi oleh Chen Wuxian dengan mudah. Saya tidak akan bisa mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Luli menghela nafas sedikit dan terbang ratusan mil bersama Chen Wuxian. Dia menemukan tempat di mana tidak ada orang dan berhenti. Dia melepaskan He Yue dan memintanya untuk mulai melepaskan tubuhnya. Beberapa kota yang dia lewati diblokir oleh pasukan, dan Luli tahu bahwa dia mungkin tidak bisa mengejar Jun Hongye dan yang lainnya dalam waktu singkat. Dalam hal ini, biarkan He Yue melepaskan beberapa subtubuh untuk melacak keberadaan Jun Hongye dan lainnya, agar tidak kehilangan mereka. He Yue dengan cepat melepaskan tubuhnya, dan Luli menoleh untuk melihat Chen Wuxian dan bertanya, apakah kamu memasuki alam Doutian dari alam Suyuan? Melihat Chen Wuxian mengangguk, Luli bertanya lagi, lalu dari alam mana kamu memasuki dunia air? Di mana pintu masuk dan keluarnya? Bagaimana kita bisa menyusul Jun Hongye? Alam Tiantai. Chen Wuxian berpikir sejenak dan berkata, pintu masuk dan keluar alam Tiantai agak jauh dari sini, dan tidak ada susunan teleportasi jarak jauh super berskala besar di alam Suyuan. Jika mereka ingin pergi ke pintu masuk dan keluar alam Tiantai, mereka perlu berteleportasi selama 2 hari berturut-turut. Menurut pendapat saya, mengetahui Jun Hongye, karena Tuan Muda mengejarnya, kemungkinan besar mereka tidak akan berani pergi ke pintu masuk dan keluar alam Tiantai. Jun Hongye selalu menjadi orang yang sangat berhati-hati. Chen Wuxian menambahkan, saya kira mereka mungkin memasuki dunia kecil lagi, atau memobilisasi pasukan dari alam Suyuan untuk memasuki alam Douting, sehingga halaman belakang Anda akan terbakar dan Anda tidak punya waktu untuk memburu mereka. Yah, itu mungkin. Luli berpikir sejenak dan setuju dengan sudut pandang Chen Wuxian. Meskipun kemang menyegel jalan antara alam Suyuan dan alam Doutian, dia tidak menghancurkannya. Jun Hongye dan yang lainnya dapat dengan mudah menerobos batasan segelnya. Ketika tiba waktunya untuk memobilisasi sekelompok pasukan alam Suyuan untuk masuk, Luli harus berhati-hati. Dia Yue, Luli memerintahkan segera hubungi Raja Kemang Sizi untuk menghancurkan jalan di selatan tanah Jepang. Pada saat yang sama, kirim pesan kepada kakek buyutku dan minta dia membawa orang-orang kuat ke selatan Jepang tanah untuk mengambil alih dan menjaga dari invasi dunia sumber air. Benar, Luli berpikir sejenak dan bertanya kepada Chen Wuxian, bagaimana cara menghancurkan saluran yang muncul saat Anda menerobos penghalang antarmuka? Pemboman yang kuat. Chen Wuxian berkata yang terbaik adalah terus membombardir tingkat transformasi dewa untuk membuat ruang itu tidak stabil. Bagian itu secara alami akan dihancurkan oleh kekuatan ruang, dan ruang di sana akan dipulihkan. Luli berkata kepada He Yue, suruh kakek buyutku segera berangkat dan membombardir jalan itu terus-menerus untuk menghancurkannya. Raja Rubah Langit pergi dan menyuruhnya segera mengambil tindakan. He Yue menutup matanya dan mulai melaksanakan perintah Luli. Luli merenung sejenak dan berkata pada Chen Wuxian, bagaimana kalau kamu pergi ke pintu masuk dan keluar alam Tiantai dulu dan hancurkan jalan di sana untuk mencegah Jun Hongye dan yang lainnya dari melarikan diri. Oke, investigasi He Yue akan memakan waktu, dan keduanya tidak bisa menunggu seperti ini. Kemampuan bertarung Chen Wuxian bagus. Bahkan jika dia bertemu Jun Hongye, Feng Wanhu dan yang lainnya, dia dapat dengan mudah melarikan diri. Selama lorong itu dihancurkan, Jun Hongye dan yang lainnya tidak akan bisa melarikan diri dalam waktu singkat. Setelah He Yue mendeteksi keberadaan mereka, mereka dapat melanjutkan pengejaran. Hei! Chen Wuxian berubah menjadi meteor dan terbang. Luli diam-diam menunggu He Yue melepaskan tubuh anaknya dan melacak berita tentang Jun Hongye dan yang lainnya. Karena antarmuka ini telah dihapus oleh keluarga Jun, sangat sulit untuk mengejar mereka dalam waktu singkat, jadi kami hanya bisa mengejar mereka secara perlahan. Luli duduk bersila dan terus memurnikan mutiara Mu Yuan. Setelah beberapa saat, sejumlah besar sersan hitam terbang di dekatnya dan mengepung mereka. Tuan, kota-kota dari segala arah mengerahkan sersan. Mereka mengepung kita tetapi tidak menyerang. Sekarang ada ratusan ribu orang yang mengelilingi kita. He Yue melaporkannya, tapi Luli mengabaikannya dan membiarkan He Yue terus memantau. Selama sersan ini tidak menyerang, dia tidak peduli sama sekali meskipun mereka dikepung oleh puluhan juta orang.
Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sersan yang mengepung mereka. Setelah 1 hari, pasukan telah mencapai jutaan, dan bala bantuan terus berdatangan dari segala arah. Jelas sekali bahwa Jun Hongye telah memberikan perintah kepada penguasa alam Suiyuan, meminta para prajurit alam Suiyuan menemukan cara untuk menahan Lu Li dan memberi mereka cukup waktu untuk melarikan diri. Hah, Lu Li hanya mendengus dingin ketika mendengar laporan He Yue dan tidak peduli sama sekali. Jutaan tentara datang, tetapi tidak ada satupun dewa yang muncul, jadi mengapa harus takut? Selain itu, meskipun 100 dewa datang, apa yang akan terjadi? Anak-anak He Yue terus dilepaskan secara diam-diam, semuanya berjalan dari tanah, jika tidak mereka akan dibasmi dan ditemukan oleh sersan di sekitar mereka. Suatu hari kemudian, He Yue membuka matanya dan berkata dengan sedikit kegembiraan, "Tuan, kami menemukan Jun Hongye dan yang lainnya." Benar saja, mereka tidak memiliki pintu masuk dan keluar dari dunia atap, tetapi menerobos antarmuka penghalang di tempat yang sangat tersembunyi. Di sana ada pergerakan di luar angkasa, dan saya mendeteksinya. Selain itu, tentara di luar telah mencapai puluhan juta, dan diperkirakan mereka akan menyerang. Hehe, Lu Li membuka matanya dan berkata, "Tidak perlu menunggu mereka, ayo kita bertindak dulu." Manusia batu itu keluar. 100 boneka batu muncul secara berurutan, dan Lu Li memerintahkan serang dan kalahkan tentara di luar. Jika mereka menolak mundur, basmi mereka semua. 100 manusia batu dibagi menjadi 4 tim dan bergegas ke 4 arah, ada lebih dari 20 di setiap sisi, yang setara dengan lebih dari 20 dewa. Ada terlalu banyak pasukan di luar. Mereka semua adalah pria kulit hitam bertanduk satu. Mereka tinggi dan kuat. Banyak dari mereka memegang gada di tangan mereka. Mereka mengelilinginya dalam lingkaran dan lingkaran. Mereka penuh sesak dengan orang-orang sejauh ratusan mil. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Lebih dari 100 manusia batu bergegas ke arah mereka, dengan kecepatan yang sebanding dengan dewa yang berubah, mereka bergegas sebelum banyak sersan dapat bereaksi. Bang 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 bang. Seperti 100 monster perang, 100 manusia batu tidak dapat dihentikan, semua prajurit yang mereka temui dengan mudah dihancurkan, dan banyak dari mereka dihancurkan sampai mati. Tentara segera menjadi kacau, dan banyak orang kuat terbang untuk mengepung dan membasmi manusia batu itu. Meskipun jumlah pasukannya besar, tidak ada yang kuat, komandan terkuat adalah negeri dongeng bumi, dan kecepatan, pertahanan, dan kekuatan serangan manusia batu itu sebanding dengan para dewa. Sekelompok besar pria bertanduk hitam menyerang manusia batu, belum lagi menghancurkan manusia batu menjadi beberapa bagian, sulit untuk mengusir mereka bahkan jika mereka mau. Manusia batu itu tidak memiliki kesadaran dan hanya bisa menjalankan perintah Lu Li secara mekanis, baik untuk mengalahkan tentara di sini atau menghancurkan mereka semua. Jelas, dengan pertahanan manusia batu, tidak peduli berapa banyak tentara yang datang, mereka akan mati. 100 manusia batu mulai membantai dengan kecepatan membasmi beberapa orang per detik, merajalela dalam formasi tentara, tidak ada musuh di bawah kendali mereka, dan seseorang akan mati setiap kali mereka meninju. Segera tanah di dekatnya mulai berubah menjadi merah darah, dan pasukan menjadi lebih kacau, orang kulit hitam yang tak terhitung jumlahnya memandang manusia batu dengan ketakutan dan ketakutan di mata mereka. Jika serangan mereka dapat melukai manusia batu, mereka tidak akan takut sedikit pun. Namun, ketika mereka menyerang manusia batu dengan sekuat tenaga, tidak terjadi apa-apa. Bahkan tidak ada satupun serpihan batu yang jatuh dari tubuh mereka. Banyak orang kulit hitam sebenarnya takut dibasmi, dan moral para sersan menurun drastis, tetapi para komandan tidak mengeluarkan perintah dan tidak ada yang berani mundur. Ada hukum militer yang ketat di dunia Suwon. Jika Anda berani melarikan diri dari pertempuran, seluruh keluarga Anda akan dieksekusi. Setengah jam kemudian, daerah itu berubah menjadi neraka, dengan mayat di mana-mana, banyak tentara yang terluka parah, tangan dan kaki mereka terkoyak, dan berteriak-teriak dengan sedih di tanah. Hanya saja setidaknya 1 juta tentara tewas dalam waktu setengah jam, jika beberapa jam lagi berlalu, puluhan juta tentara mungkin akan tinggal di sini. Tanduk dupa akhirnya ditiup untuk mundur. Panglima pria bertanduk hitam itu bukanlah seorang idiot. Mereka tidak mampu melukai manusia batu itu. Jika terus mengepung, mereka hanya akan mati sia-sia. Berjalan, Lu Li memasukkan He Yue ke dalam mutiara jahat surgawi, dan mutiara jahat surgawi luar angkasa terbang keluar, mengumpulkan manusia batu di sepanjang jalan. Setelah menyingkirkan semuanya, dia mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang ke arah barat laut. Lu Li bisa saja terbang langsung ke mutiara jahat langit sekarang, tapi dia ingin memberitahu penguasa dunia ini satu hal, tidak mungkin mengepung dan membasminya. Jika dia terus membantu Jun Hongye melawannya,
Itu akan terjadi, hanya membawa bencana bagi kehidupan dunia air. Jun Hongye dan yang lainnya berada di tengah-tengah alam Suiyuan, ratusan juta mil jauhnya dari sini, dan Lu Li membutuhkan 1 hari untuk terbang ke sana. Namun masuk akal jika Jun Hongye dan yang lainnya ingin menerobos penghalang antarmuka, hal itu tidak mungkin dilakukan dalam beberapa hari. Lu Li terlalu malas untuk mengambil susunan teleportasi, jadi dia terbang dalam garis lurus, dan dia dicegat oleh tentara sebelum dia terbang ribuan mil. Lu Li terlalu malas untuk membasmi lagi, jadi dia mengendalikan Mutiara Tianxi dan bergegas pergi, menjatuhkan pasukan di depannya keluar dari sebuah lorong dan terus terbang ke depan. Menghadapi intersepsi terus-menerus oleh pasukan besar di sepanjang jalan, Lu Li mengabaikan mereka. Dia mengenali arah dan mengendalikan Mutiara Jahat Langit untuk langsung terbang. Tidak peduli seberapa keras para prajurit ini menghancurkannya, mereka tidak dapat menghancurkan Mutiara Jahat Langit. Suatu hari kemudian, Lu Li membuka matanya, menatap He Yue dan bertanya, di mana kita? Bagaimana situasi Jun Hongye di sana? Masih ada 2 jam lagi. He Yue telah merasakan situasi di dekatnya, dan dia melaporkan kembali fluktuasi ruang di sana masih terlihat jelas. Jun Hongye dan yang lainnya seharusnya ada di sana. Bagus. Lu Li mengendalikan Mutiara Jahat Langit dan terus terbang. 2 jam kemudian, dia tiba di sebuah danau besar. He Yue menjelaskan ada tentara di sekitar danau ini. Anak-anakku akan dibasmi ketika mereka masuk, dan fluktuasi ruang akan muncul di dalam tengah danau. Di sini, Tuan, Anda bisa merasakannya. Bagus. Lu Li menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyelidiki dan menemukan bahwa memang ada sersan di luar, mengelilingi Mutiara Tianxie dan membombardir mereka dengan liar. Dia mengabaikan prajurit biasa ini, merasakan situasi di dekatnya melalui Mutiara Tianxi, dan dengan cepat menemukan masalahnya, ruang di dekatnya sangat tidak stabil, dan ada getaran hebat di kejauhan. Berjalan, sersan Lu Li mengabaikan danau yang padat dan mengendalikan Mutiara Tianxi untuk terbang menuju tempat di mana getaran luar angkasa paling parah. Mutiara Tianxi sangat cepat, dan hanya butuh beberapa saat untuk bergegas ke dalam danau. Namun, danau itu benar-benar putih, dipenuhi kabut putih. Perasaan spiritual Lu Li juga terpengaruh ketika dia pergi menjelajah, dan dia hanya bisa jelajahi dalam beberapa mil. Semakin jauh mereka terbang ke dalam danau, semakin banyak sersan, dan ada juga orang-orang kuat tingkat abadi bumi yang keluar. Orang-orang kuat itu terus berteriak dan dengan kasar menyerang Mutiara Tianxie. Hei, Lu Li terlalu malas untuk membasmi siapapun, jadi dia hanya melepaskan angin bulu untuk membuat pingsan semua prajurit dan prajurit di dekatnya. Mutiara Tianxie terus terbang ke depan, dan setelah beberapa saat, dia tiba di tempat di mana getaran luar angkasa terjadi, paling parah. Salah, Lu Li melihat sekeliling dengan pikirannya dan meminumnya dalam-dalam, dia tidak menemukan Jun Hongye atau siapapun di dekatnya, bahkan satu pun dari mereka. Ruang di sini telah berguncang, tapi itu bukan pemboman oleh Jun Hongye dan yang lainnya, tapi, ada benda aneh seperti tanaman merambat di danau yang bertarung dengan pria bertanduk hitam, gempa luar angkasa semuanya disebabkan oleh serangan pohon anggur itu. Di mana Jun Hongye dan yang lainnya? Pikiran Lu Li memindai area tersebut dan mengendalikan Mutiara Tianxi untuk berputar beberapa kali. Setelah memastikan bahwa Jun Hongye dan yang lainnya tidak ada di dekatnya, dia memandang He Yue dengan ekspresi muram dan berkata, bagaimana kamu melakukan pekerjaan intelijen ini? Jun Hongye dan yang lainnya tidak ada di sini, kemana mereka pergi? Ah, He Yue sangat terkejut. Ada terlalu banyak sersan di sini. Anak-anaknya mencoba datang beberapa kali untuk menyelidiki, tetapi mereka semua terbasmi. Dia merasakan getaran kuat di ruang di sini dan mengira itu adalah Jun Hongye dan yang lainnya yang mencoba menerobos penghalang antarmuka. Jika mereka tidak ada di sini, saya tidak tahu kemana mereka pergi untuk saat ini. He Yue berlutut dan memohon, Tuan, He Yue tidak kompeten, tolong hukum dia. Seluruh alam Suiyuan telah dipantau oleh Subbadan. Lu Li bertanya dengan wajah dingin. Masih ada separuh kecil dari wilayah tersebut. He Yue menjawab, alam Suiyuan sangat besar, jauh lebih besar daripada alam Doutian, sedang dieksplorasi, Jun Hongye dan lainnya belum ditemukan, orang-orang. Terus selidiki dan gali lebih dalam untuk menemukannya. Lu Li melambaikan tangannya, dan perasaan spiritualnya menjangkau dan menyapu ke arah tanaman merambat yang aneh. Sebuah pemikiran muncul di benaknya, benda seperti tanaman merambat ini diatur secara khusus oleh Jun Hongye dan yang lainnya untuk menarik perhatian dan mengganggu mereka. Atau apakah itu monster yang muncul secara tak terduga, dan alam Suwon mengirim pasukan besar untuk mengepungnya. Setelah mengamati beberapa saat, Lu Li merasa yakin bahwa itu memang kebetulan dan tidak diatur oleh Jun Hongye dan yang lainnya.
Karena banyak orang tewas di danau besar, dia secara acak memindai beberapa kali dan menemukan bahwa setidaknya puluhan ribu orang kuat telah terbasmi dalam pertempuran tersebut, dan ada banyak orang kuat di tingkat abadi bumi. Jika Jun Hongye dan yang lainnya hanya mencoba mengalihkan perhatiannya, tidak perlu mengirim begitu banyak orang untuk mati. Apa ini? Luli menatap monster mirip tanaman merambat itu dengan rasa ingin tahu, apakah itu terlihat seperti tanaman. Tapi sepertinya ada kecerdasan. Kekuatan serangannya sangat tajam, apakah itu harta karun? Benda yang mirip sulur itu tidak terlihat seperti ekor monster, melainkan seperti sulur yang panjang. Seluruh tanaman merambat berwarna merah darah, panjangnya ratusan kaki jika terkena danau, setebal kepala, dengan duri lebat di atasnya, tanaman merambat panjang menyapu danau, memaksa prajurit manusia mendekat. Ada puluhan ribu prajurit di danau terdekat, dan mereka semua sangat kuat. Luli menyelidiki dengan cermat dan menemukan bahwa ada dua dewa yang tersembunyi. Setidaknya ada ratusan dewa bumi. Pantas saja tidak ada orang kuat yang datang untuk mencegat mereka di sepanjang jalan. Mereka semua datang ke sini. Bukankah orang kuat itu akan mencegatnya? Sebaliknya, datang ke sini untuk menyerang tanaman anggur aneh ini. Luli menjadi semakin penasaran, apakah ini benar-benar harta karun? Kalau tidak, pohon anggur ini seharusnya tidak bisa menjauh. Sekalipun kekuatan serangannya sangat kuat, cukup jauhkan orang darinya. Tidak perlu mengirim begitu banyak orang kuat untuk mengepung dan membasminya. Bagaimanapun, Jun Hongye dan yang lainnya tidak ada di sini, dan He Yue perlu waktu untuk mendeteksi keberadaan mereka. Luli membiarkan Tian Xiezu berhenti di sini dan menyaksikan pertempuran di depan dengan penuh minat. Setelah pria bertanduk hitam mengetahui bahwa Mutiara Tian Xie akan datang, dia mengirim ratusan orang kuat untuk menyerang, sisanya menyerang pohon anggur aneh itu dengan lebih putus asa, seolah-olah mereka takut Luli akan merebutnya. Cek, tanaman merambat aneh itu sangat ganas, dan akan segera menyapu setiap kali seseorang mendekat. Kecepatan tanaman merambat aneh itu sangat cepat, berubah menjadi bayangan setelah menyapu, retakan panjang dan sempit terkoyak di angkasa, dan ruang di segala arah terguncang lapis demi lapis. Bang! Earth Immortal terkena tanaman merambat yang aneh. Earth Immortal mengenakan baju besi semi-artefak, tetapi segera dipotong-potong, dan tubuhnya hancur menjadi kabut berdarah. Luli ngeri melihat ini. Kekuatan serangan tanaman merambat aneh ini setidaknya sebanding dengan avatar, tak heran jika banyak orang mati di dekatnya. Bum bum bum, Mutiara Tianxi berhenti di dekatnya, dan ratusan kaisar dan dewa bumi semuanya menyerangnya. Para prajurit dari alam Suyuan juga memahami rahasia langit dan bumi, dan serangan yang mereka keluarkan serupa. Banyak orang meluncurkan serangan Streamer jarak jauh, dan beberapa orang merilis rahasia yang kuat. Meskipun kekuatan serangan kelompok orang ini sangat lemah, jika jumlah semut terlalu banyak, mereka akan membasmi gajah tersebut. Luli tidak bisa membiarkan mereka melanjutkan serangannya. Dia melepaskan angin bulu dan mengendalikan angin bulu untuk bertiup ke segala arah. Seorang prajurit setingkat lawan tidak perlu melepaskan serangan yang terlalu kuat sama sekali. Tak lama kemudian, pria bertanduk hitam yang diselimuti angin berbulu itu jatuh satu persatu sambil memegangi kepala dan berteriak, kelainan di sini membuat khawatir banyak orang. Kedua dewa yang bertransformasi tidak terlalu memperhatikan area ini pada awalnya, dan mereka berdua melepaskan pikiran spiritual mereka untuk menyelidikinya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Seorang avatar melambaikan tangannya, dan ribuan orang terbang. Kali ini mereka tidak mendekat, dan mereka semua menyerang dari jarak jauh. Pada saat yang sama, dua avatar di sana semuanya dikirim dan terbang menuju tanaman merambat yang aneh, seolah-olah mereka ingin menaklukkan tanaman merambat yang aneh itu sendiri. Dewa yang bertransformasi menengadah ke langit dan berteriak, lalu tubuhnya mengembang seperti balon, berubah menjadi raksasa, setinggi 3 hingga 4 kaki. Dia tidak memegang gada di tangannya, tetapi sebuah batang besi hitam besar, berlari menuju tanaman merambat aneh seperti singa raksasa. Banyak musuh terbang di dekatnya, dan serangan mereka terhadap mutiara jahat surgawi meningkat. Namun, Luli tidak terlalu memperhatikan. Dia fokus pada tanaman anggur aneh berwarna merah darah. Dia ingin melihat bagaimana kedua dewa yang berubah ini dapat menaklukkannya. Aneh, merambat. Cek, ketika pohon anggur berdarah aneh itu melihat kedua avatar mendekat, ia segera berputar dan tiba-tiba menyapu ke arah salah satu avatar. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, ia mengeluarkan peluit yang tajam, dan ruang di sekitarnya langsung terkoyak, dan gelombang kejut luar angkasa memancar ke segala arah. Mendengus, raksasa hitam yang membawa tongkat panjang mengayunkan tongkatnya dan membantingnya ke bawah, kecepatannya tidak lebih lambat dari tanaman merambat aneh yang berdarah, dan ia mengenai tanaman merambat aneh itu sekaligus.
Pohon anggur aneh yang berdarah dan orang kuat yang berubah menjadi dewa dikejutkan pada saat yang sama, dan kemudian masing-masing tersingkir. Minum. Avatar lain menyerang dari belakang, dan senjata di tangannya bukanlah gada, melainkan tombak. Dia tiba-tiba menusuk ke arah tanaman merambat yang aneh, dan garis hitam keluar dari tombaknya, seperti hantu kecil. Seperti anak panah yang tajam, ia terbang dengan mudah dan menembus pohon anggur yang berdarah, langsung menusuk pohon anggur itu. Cek, tanaman merambat yang panjang dan berdarah itu tampaknya memiliki kecerdasan dan menjadi sangat ganas, berputar dengan liar di danau, menyebabkan air bergulung. Serangkaian gelombang yang bergejolak menyapu dinasti Zhou Barat, dan air menyembur ke seluruh langit, dari kejauhan tampak seperti naga raksasa yang menjungkir balikkan dunia. Kedua dewa yang bertransformasi itu bersinar di permukaan danau seperti kilat, begitu cepat sehingga para prajurit alam Junhou tidak dapat melihat dengan jelas. Dua orang, satu di kiri dan satu di kanan, menyerang pohon anggur aneh yang berdarah itu secara bersamaan. Meskipun tanaman anggur aneh itu mencoba yang terbaik untuk melawan, kecepatan transformasinya terlalu cepat. Setiap kali, ia memiliki kepala saat bertabrakan dengan dua dewa transformasi, atau dihindari oleh mereka berdua. Luli melihatnya sebentar dan melihat bahwa kekuatan tempur dari pohon anggur aneh yang berdarah itu hampir tidak sebanding dengan dewa transformasi. Itu bisa menyapu bumi abadi tanpa masalah, tapi akan sedikit lebih sulit untuk dihadapi dengan dewa transformasi. Apakah pohon anggur aneh ini adalah harta karun? Apakah kamu ingin merebutnya? Luli ragu-ragu di dalam hatinya, tapi tidak ada masalah dalam membasmi orang kuat di luar. Tetapi jika tanaman merambat aneh ini tidak ada gunanya, itu akan membuang-buang waktu saja. Tanyakan pada Chen Wuxian. Luli memikirkan Chen Wuxian. Monster tua ini telah hidup begitu lama dan masih menjadi penguasa alam Raja Iblis. Dia berpengetahuan luas dan mungkin dia tahu sedikit tentangnya. Luli mengalihkan perhatiannya ke He Yue dan memintanya untuk menghubungi Chen Wuxian untuk bertanya. Chen Wuxian membawa tubuh anak He Yue bersamanya ketika dia pergi, dan dia dapat dengan mudah berkomunikasi dengannya melalui tubuh anak tersebut. He Yue menutup matanya dan merasakannya. Butuh waktu lama baginya untuk membakar dupa. Dia membuka matanya dan berkata, Chen Wuxian bilang dia tidak sepenuhnya yakin. Dia menyuruhmu menunggu sebentar sementara dia pergi untuk menangkap seorang pria kulit hitam yang kuat untuk mencari jiwanya, lihat. Luli mengangguk dan menunggu dengan sabar. Dia melepaskan angin bulu, dan kemudian mengendalikan mutiara jahat surgawi untuk terbang di dekatnya, menjatuhkan pria bertanduk hitam di luar satu persatu. Mutiara Tianxi tidak menyerap energi yang dalam dari langit dan bumi dengan cepat, dan Luli tidak ingin membuang energi seperti ini. Ya, setelah dua batang dupa, mata indah He Yue tiba-tiba terbuka, dan dia berkata dengan terkejut Chen Wu pertama kali menyelidiki dengan jelas. Dia berkata bahwa benda ini seharusnya adalah Blood Immortal Fin, sejenis roh iblis. Setelah bertahun-tahun menanam tanaman, muncul makhluk aneh dengan kecerdasan. Benda ini memang merupakan harta karun. Seseorang muncul di alam Suyuan lebih dari 300.000 tahun yang lalu dan dijinakkan oleh Kaisar alam Suyuan generasi itu. Ia kemudian menjadi salah satu senjata ajaib dibawa oleh Kaisar dunia ini. Kaisar ini pergi ke alam dewa, di mana dikatakan bahwa Blood Immortal Fin telah berevolusi dan berubah menjadi artefak kelas atas. Bisakah itu berevolusi? Hati Luli tergerak, meskipun Blood Immortal Fin ini mungkin tidak banyak berguna saat ini, alangkah baiknya jika bisa berevolusi. Cepat atau lambat dia akan pergi ke alam dewa, dan mendapatkan benda ini setara dengan memiliki harta ekstra. Manusia batu. Luli tidak ragu-ragu lagi. Mutiara jahat surgawi bersinar terang dan manusia batu yang tak terhitung jumlahnya berkerumun. Luli memerintahkan manusia batu untuk membasmi semua prajurit di dekatnya. Bas. Luli keluar sendiri, melepaskan mayat dewa, menunjuk kedua dewa yang berubah dan berkata, basmi dua dewa yang berubah ini. Para prajurit di alam Suyuan semuanya adalah antek Jun Hongye, dan Luli tidak akan tidak peduli berapa banyak mereka membasmi. Karena dia datang ke sini secara kebetulan, dia bertekad untuk mendapatkan Blood Immortal Fin ini. 100 manusia batu semuanya dihancurkan terakhir kali, dan sekarang mereka bergegas keluar, setara dengan 100 dewa yang berubah mulai menyerbu dan membasmi. Ada ribuan kaisar manusia dan dewa bumi di sekitar, tetapi pertahanan manusia batu terlalu kuat, apalagi ribuan atau bahkan puluhan juta, tidak ada gunanya manusia batu menembak, dan pesta pembantaian dimulai. Dengan baik, ketika kedua dewa yang bertransformasi melihat begitu banyak manusia batu muncul, mata mereka menunjukkan keterkejutan, ketika mereka hendak terbang untuk menghentikan manusia batu, mayat para dewa muncul. Saat mereka melihat mayat tanpa kepala,
keduanya secara naluriah menunjukkan ketakutan di mata mereka. Tubuh dewa menjadi lebih kecil dan aura menjadi lebih kecil, tetapi kekuatan dewa tetap ada. Pria bertanduk hitam pernah mengalami orang-orang kuat naik tahta dalam sejarah, dan tidak asing dengan kekuatan dewa, sehingga ia dapat dengan mudah menentukan bahwa jenazah dewa tersebut berasal dari alam dewa. Hei, meskipun hati mereka ketakutan, kedua dewa yang berubah itu tidak berniat melarikan diri karena Blood Immortal Fin terlalu penting. Nenek moyang mereka pernah berkembang pesat di alam dewa karena Blood Immortal Fin dan bahkan terdaftar di daftar dewa, sayangnya, mereka kemudian diincar karena Blood Immortal Fin dan dibasmi oleh dewa yang kuat. Mereka tidak tahu banyak tentang situasi Luli, mereka baru saja menerima pesan dari Jun Hongye, meminta mereka menemukan cara untuk mencegat Luli. Mereka mengerahkan pasukan untuk mencegat, tetapi yang kuat di antara mereka semua datang ke sini, ingin menaklukkan Blood Immortal Fin sesegera mungkin. Tanpa diduga, Luli benar-benar terbang ke arah ini, dan yang lebih tidak mereka duga adalah Luli bisa melepaskan 100 manusia batu yang sebanding dengan dewa, serta mayat dewa. Tidak peduli apa, Luli telah memulai pembantaian, apakah itu untuk alam Sui Yuan, perintah Jun Hongye, atau anggur abadi darah, keduanya harus berjuang mati-matian untuk membasmi Luli. Mereka terlalu banyak berpikir, mayat dewa terbang ke arahnya dengan keras, dan sebelum inkarnasi dewa dengan tongkat panjang sempat menghindar, dia terkena pukulan mayat dewa. Ledakan, sesuatu terjadi yang membuat takut semua orang bertanduk hitam di dekatnya. Salah satu orang terkuat di dunia Sui Yuan, yang hampir menjadi dewa di hati mereka, dihancurkan berkeping-keping oleh mayat dewa, dan meledak menjadi kabut berdarah. Banyak pria bertanduk hitam yang mengelilingi dan membasmi manusia batu, dan mereka semua tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka baru saja melihat mayat dewa dan mengetahui bahwa mayat ini sangat menakutkan. Beberapa orang bahkan mengira mungkin kedua leluhur mereka bukan tandingan mayat dewa dan pada akhirnya akan dikalahkan. Tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan langsung dibasmi oleh mayat dewa dengan satu pukulan dan meledak menjadi kabut darah. Melarikan diri, avatar lainnya tidak lagi memiliki keberuntungan di hatinya dan terbang ke kejauhan, dia mengabaikan perintah Jun Hongye dan tidak menginginkan Blood Immortal Fin. Hei! Mayat dewa mengelak, nyaris tidak berhenti sejenak, dan mengejar dewa lain yang telah berubah. Itu hanyalah mayat tanpa kesadarannya sendiri dan hanya bisa melaksanakan perintah Luli. Kecepatan dewa yang melarikan diri tidak terlalu cepat dibandingkan dengan kecepatan transformasi dewa tengah, ia hanyalah kura-kura dan kelinci. Dia ditangkap oleh mayat dewa sebelum dia bisa melarikan diri jauh, dan hasil akhirnya secara alami adalah ledakan kabut darah. Kedua dewa yang bertransformasi terbasmi, dan orang kuat yang tersisa secara alami tidak berani untuk terus melawan. Kedua dewa bumi adalah yang pertama melarikan diri, dan orang kuat yang tersisa segera berubah menjadi burung dan binatang dan melarikan diri ke segala arah ketakutan. Manusia batu terbang menjauh, mengejar mereka sepanjang jalan. Luli tidak peduli pada mereka. Lebih baik mengusir pria bertanduk hitam di dekatnya agar tidak mengganggu kemampuannya untuk menaklukkan Blood Immortal Fin. Bagaimana aku bisa menjinakkan makhluk ini? Hanya dalam satu saat pembakaran dupa, semua unicorn hitam di sekitarnya lenyap, bahkan yang terluka pun lari secepat mungkin. Luli memandangi pohon anggur peri darah di danau yang tampak seperti ekor naga, dan dia tidak tahu harus mulai dari mana. Jika itu adalah binatang misterius, mudah untuk ditundukkan, seperti binatang Yin Kui, dia menggunakan kekuatan suci dalam darah kaisar pembasmi untuk menundukkannya secara langsung. Ini adalah tumbuhan, walaupun kelihatannya agak cerdas, namun ia pasti tidak dapat memahami apa yang dikatakannya. Apapun yang terjadi, ayo kita kalahkan dulu. Luli berpikir untuk menggunakan hubungan spiritualnya dengan manusia batu untuk mengumpulkan semua manusia batu kembali dan mempersiapkan manusia batu untuk menyerang Blood Immortal Fin. Dia tidak berani menggunakan mayat dewa karena takut langsung meledakkan Blood Immortal Fin. Manusia batu kembali satu demi satu, dan kemudian bergegas menuju Blood Immortal Fin dengan ganas. Mereka tidak mengetahui serangan lainnya, jadi mereka hanya bisa bergegas menuju Blood Immortal Fin, dan mengangkat tinju mereka untuk menghantam Blood Immortal Fin. Cek, Blood Immortal Fin menyapu dengan liar dari kiri ke kanan, merobek ruang setiap saat dan menyebabkan guncangan luar angkasa yang hebat. Kecepatan serangannya sangat cepat dan kekuatan serangannya juga sangat kuat, bahkan dapat menjatuhkan setiap manusia batu. Namun meskipun dapat menjatuhkan manusia batu, namun sulit untuk menyebabkan kerusakan pada manusia batu, dan hanya dapat dihempaskan setiap saat. Sejalan dengan itu, serangan manusia batu tampaknya tidak banyak berpengaruh pada Blood Immortal Fin. Tinju manusia batu mengenai Blood Immortal Fin seperti memukul spons, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk menghancurkan Blood Immortal Fin.
Turunlah bersama beberapa manusia batu dan serang akar Blood Immortal Fin. Jika memungkinkan, cabut Blood Immortal Fin dari dasar laut. Tanaman apapun harus berakar di dalam bumi. Jika dicabut, betapapun kuatnya Blood Fiery Fin, ia akan sama kuatnya dengan rumput bebek yang tidak berakar. Lebih dari selusin manusia batu bergegas menuju danau satu demi satu, melaksanakan perintah Luli yang membuat Luli sedikit tertekan adalah begitu manusia batu itu jatuh, mereka segera pingsan. Ketika dia memindainya dengan pikiran spiritualnya, dia menemukan bahwa ada beberapa tanaman merambat tambahan di bawah Blood Immortal Fin, yang sepertinya melindungi akarnya. Tidak ada solusi lagi. Setelah menunggu beberapa saat, Luli melihat manusia batu tidak dapat melakukan apapun terhadap Blood Immortal Fin, jadi dia tidak punya pilihan selain mengirimkan mayat ilahi. Karena Blood Immortal Fin memiliki sedikit kecerdasan, jika Anda ingin menaklukkannya, Anda harus mengalahkannya, melukainya dengan parah, dan kemudian menemukan cara untuk berkomunikasi dengannya. Mayat ilahi, pergi dan lukai Blood Immortal Fin, hati-hati jangan sampai membasminya. Luli muncul di luar Mutiara Tianxi dan memberi perintah kepada mayat yang digantung di luar, lalu dia takut dia tidak akan memahami perintah tersebut dan menambahkan saya ingin menaklukkan anggur abadi darah ini, jadi jangan dibasmi. Hei, mayat dewa meluncur turun dengan hebat dalam sekejap, kekuatan dewa di tubuhnya dilepaskan, dan ruang di sekitarnya tiba-tiba terasa sangat menindas. Berdengung, Blood Immortal Fin sedikit bergetar, seolah merasakan kekuatan suci, membuatnya terasa sangat tidak nyaman. Ia bergerak sejenak di permukaan danau, lalu menyelam ke bawah air atas inisiatifnya sendiri, mencoba melarikan diri. Hei, ada pertunjukan. Mata Luli berbinar, dan dia memindainya dengan pikiran spiritualnya dan mengunci Blood Immortal Fin. Mayat dewa di sana telah bergegas turun, dan kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan jika Blood Immortal Fin ingin menyusut kembali ke tanah, itu tidak mungkin. Tangan besinya tiba-tiba meninju Blood Immortal Fin. Luli menegang di dalam hatinya, tapi dia tidak boleh meledakkan Blood Immortal Fin secara langsung. Ledakan, pohon anggur utama dari Blood Immortal Fin meledak, menyebabkan Luli hampir mengutuk. Namun, dia merasa lega setelah mengetahui bahwa pokok anggur utama hanya meledak menjadi dua. Dia tidak berani membiarkan mayat dewa terus meledak, jika tidak, akarnya mungkin akan meledak dengan pukulan lain, dan Blood Immortal Fin akan mati total. Dia berpikir sejenak dan memerintahkan kepada mayat dewa berhenti menyerang, ambil Blood Immortal Fin dan tarik keluar. Mayat dewa menghindar, dan tinjunya berubah menjadi cakar untuk meraih Blood Immortal Fin dengan seluruh kekuatannya, lalu melebarkan sayapnya dan terbang tinggi ke langit. Kekuatan mayat dewa begitu besar sehingga Blood Immortal Fin ditarik keluar dari dasar danau dalam beberapa bagian. Bagus. Selama Blood Fiery Fin dicabut dan diubah menjadi dakwit yang tidak berakar, kesulitan untuk menaklukkan Blood Fiery Fin akan sangat berkurang. Mayat dewa terbang sangat cepat, dan tangannya sangat kuat, meskipun Blood Immortal Fin terus berputar dan mencoba melepaskan diri, ia tetap tidak dapat melepaskan diri. Pohon anggur utama dari Blood Immortal Fin berada beberapa ratus kaki di atas air, tetapi sebagian besar patah oleh pukulan dari Divine Course. Pada saat ini, mayat dewa telah terbang ribuan kaki ke langit, dan Blood Immortal Fin belum sepenuhnya ditarik keluar. Hei, pohon anggur peri darah berputar di udara, dan beberapa tanaman merambat di atasnya berguling ke atas untuk membungkus mayat. Pohon anggur peri darah sepertinya ingin membungkus mayat dewa sehingga tidak bisa terbang, sehingga tidak bisa terus menariknya. Cici, tanpa diduga, lampu merah tiba-tiba menyinari mayat dewa tersebut, dan aliran energi darah memenuhi udara, energi darah tersebut sepertinya beracun, dan dengan cepat merusak tanaman merambat di sampingnya. Ketiga tanaman merambat awalnya ingin menjerat mayat dewa, tetapi segera terkorosi menjadi bubuk. Cici, pohon anggur utama dari Blood Immortal Fin berputar dan memutar menuju mayat dewa. Pohon anggur sekunder sangat lemah, dan pohon anggur utama memiliki pertahanan yang lebih kuat. Pohon anggur peri darah jelas sedang terburu-buru. Jika dicabut seluruhnya, ia akan hancur total. Disayangkan, pohon anggur utama juga tidak mampu menghentikan darah dan ki yang merembes ke tubuh mayat dewa, dan dengan cepat terkorosi. Setelah sebagian pokok anggur utama terkorosi, jenazah tersebut menjulurkan tubuhnya dan meraih kembali pokok anggur utama dan terus menariknya tinggi-tinggi ke angkasa. Blood Immortal Fin tidak punya pilihan selain terus menggunakan tanaman merambat utama dan tanaman merambat sekunder untuk menjerat mayat dewa. Tampaknya ia bersedia mengambil risiko, entah akan menjerat mayat dewa atau dibasmi oleh mayat dewa. Dengan cara ini, bagian dari pokok anggur utama terkorosi. Setelah menunggu beberapa saat, Blood Immortal Fin akhirnya tercabut dan semuanya ditarik keluar dari danau. Pada saat ini,
momentum dari Blood Immortal Fin langsung menjadi jauh lebih lemah. Hei, Blood Immortal Fin bekerja keras, akarnya menggulung, dan melilit mayat secara melingkar, akhirnya, mayat tersebut menghilang, hanya menyisakan lingkaran Blood Immortal Fin di luar. Dengan baik, Luli melihat sedikit kekhawatiran di matanya saat dia melihat Blood Immortal Fin terkorosi bagian demi bagian, tetapi berusaha mati-matian untuk membungkus mayat itu. Dia tidak khawatir sesuatu akan terjadi pada mayat dewa, tetapi Blood Immortal Fin dan lainnya akan terkorosi, bagaimana dia bisa menaklukkannya. Luli tidak tahu bagaimana cara menaklukkan roh iblis semacam ini, jadi dia hanya bisa menggunakan indera spiritualnya untuk terus menjelajah. Menyaksikan Blood Immortal Fin terkorosi dari lebih dari 1000 kaki menjadi 500 kaki, dan akhirnya hingga 100 kaki, Blood Immortal Fin belum menyerah pada rencananya untuk mencekik mayat dewa. Masih menempel pada mayat dewa. 50 kaki, 10 kaki. Melihat bagian terakhir dari Blood Immortal Fin akan terkorosi, Luli akhirnya tidak bisa duduk diam. Namun saat hendak memberi perintah pada jenazah tersebut, sisa sulur darah peri tiba-tiba bersinar dengan cahaya merah, lalu perlahan berubah menjadi bayangan dan menghilang ke dalam tubuh jenazah. Ini, Luli terkejut, apakah semua Blood Immortal Fin telah terkorosi? Usahanya mengambil air dari keranjang bambu sia-sia, dan semua jerih payahnya sia-sia. Hah, tiba-tiba, mata Luli menyipit, seolah dia melihat hantu di siang hari. Karena ia menemukan bahwa sebuah tanda tiba-tiba muncul di leher mayat dewa, yang tampak seperti tato merah, tanda tato berbentuk sulur peri darah sebenarnya muncul di leher mayat dewa. Apakah Blood Immortal Fin ditundukkan oleh mayat surgawi? Sebuah ide muncul di benak Luli, dan kemudian dia memikirkan sebuah kemungkinan Blood Immortal Fin memiliki kecerdasan dan bahkan mungkin memiliki jiwa, sedangkan mayat ilahi tidak memiliki jiwa dan kesadaran sama sekali karena tidak memiliki kepala. Dengan kata lain, Blood Immortal Fin kemungkinan besar akan berbalik melawan tamu tersebut, dan jiwa roh iblis telah memasuki mayat untuk mengambil mayat tersebut. Tidak baik, jika ini benar-benar terjadi, Luli tidak hanya tidak bisa mendapatkan Blood Immortal Fin, tetapi mayat dewa juga mungkin akan direnggut. Dia begitu cemas sehingga dia segera memerintahkan mayat itu di benaknya kembalilah. Mayat dewa melebarkan sayapnya dan terbang, Luli merasa tenang saat melihat mayat dewa itu masih menuruti perintahnya. Dia segera membawa mayat dewa ke aula luar Mutiara Tianxi tanpa ragu-ragu. Pertahanan Tianxi Pearl sangat kuat, baik itu pertahanan eksternal maupun pertahanan internal. Jika jenazah ditempatkan di aula luar, bahkan jika tanaman anggur peri darah mengambil alih tubuh jenazah, akan sulit untuk pergi bersama jenazah tersebut. Tidak peduli apakah situasi ini akan terjadi atau tidak, Luli akan mengunci mayatnya terlebih dahulu. Mayat ilahi sekarang menjadi kartu truf terbesar Luli, itu adalah senjata ampuh melawan orang-orang kuat dari 9 alam. Dia akan kembali untuk membasmi 9 alam, dan dia tidak akan pernah bisa melakukannya tanpa mayat ilahi. Luli sendiri memasuki aula dalam Mutiara Tianxi, dan mengamati aula luar dengan pikiran spiritualnya, dengan hati-hati menjelajahi reaksi dari mayat dewa. Setelah diperiksa selama setengah jam, tidak ada kelainan pada jenazah tersebut, kecuali tanda Blood Immortal Fin berwarna merah darah di lehernya, tidak ada masalah. Luli juga mencoba mengendalikan mayat itu untuk bergerak di aula luar, dan mayat itu segera melaksanakan perintahnya, yang membuat Luli sedikit lega. Ia tetap tidak gegabah dan terus memantau keadaan jenazah dewa tersebut. Setelah seharian penuh, jenazah dewa tersebut masih sama seperti sebelumnya, dan ia menghela nafas panjang. Apakah mayat ilahi berhasil menaklukkan tanaman anggur abadi darah? Pikiran ini terlintas di benak Luli, dia memikirkannya dan memerintahkan mayat itu lepaskan anggur abadi darah. Yang mengejutkan Luli adalah jenazah itu tidak bergerak sama sekali, ia mengeluarkan beberapa perintah serupa, namun jenazah itu tetap tidak merespon. Bagaimana situasinya? Luli tidak bisa mengerti lagi dan hanya bisa menyerah. Dia akan melihat ke belakang dari waktu ke waktu untuk melihat apakah ada gerakan di dalam mayat dewa. Setelah mengamatinya sepanjang hari, dia terlalu malas untuk terus melihat dan duduk untuk berlatih. Setelah berlatih lama, Luli terbangun. He Yue melaporkan pesan baru. Feng Wanhu dan yang lainnya ditemukan, dan kali ini orang aslinya juga ditemukan. Feng Wanhu dan yang lainnya bersembunyi di sebuah gua besar, yang berada puluhan ribu kaki di bawah tanah. Mereka menerobos penghalang antarmuka di bawah tanah, tetapi masih ada sedikit fluktuasi di ruang terdekat, yang terdeteksi oleh anak He Yue. Putra He Yue menyelinap ke dalam gua dari tanah dan menemukan Feng Wanhu, namun dia hanya melihat Feng Wanhu dan dua dewa yang berubah, dan mereka segera dibasmi. Berjalan, Luli segera mengendalikan mutiara jahat langit untuk terbang, dan He Yue memimpin. Agak jauh dari sini,
Tapi tidak terlalu jauh, hanya butuh setengah hari untuk sampai ke sana. Masih di bawah sana, He Yue berkata dengan pasti. Pikiran spiritual Luli memindai mayat itu dan setelah tidak menemukan masalah, dia memindahkan mayat itu keluar. Biarkan dia menemukan gua itu dan basmi semua orang di dalamnya. Hei, mayat dewa meledak ke dalam gua, dan Luli mengikuti di belakangnya di Sky Evil Pearl. Gua itu sangat dalam, dan ada pengintai yang bersembunyi di luar. Namun, Luli tidak bisa mengendalikan pengintai dan membiarkan mayat itu menemukan jalannya ke dalam gua dan bergegas masuk. Gua ini berkelok-kelok puluhan ribu kaki di bawah tanah, semakin jauh Anda berjalan ke bawah, semakin parah fluktuasi ruang di bawahnya. Jarak puluhan ribu kaki hanyalah waktu sekejap bagi jenazah dewa, juga karena jalan pegunungan yang berkelok-kelok, sebaliknya waktu yang dihabiskan akan lebih singkat. Bang bang bang, pertempuran segera dimulai di bawah, dan pikiran Luli juga tertuju pada beberapa orang. Setelah melihat sekilas, dia mengerutkan kening. Karena hanya ada 3 dewa transformasi di bawah tanah, Feng Wanhu dan 2 dewa transformasi tahap awal, Jun Hongye dan lainnya tidak terlihat. Cici, Feng Wanhu segera mengeluarkan pedang panjangnya, menghancurkan tanah dan memisahkan terowongan untuk melarikan diri. Namun, kecepatan reaksi dari 2 dewa yang bertransformasi itu lambat, dan mereka ditarik lebih dekat oleh mayat dewa tersebut. Hasilnya adalah malapetaka. Tentu saja, meskipun Feng Wanhu melarikan diri sedikit lebih cepat, situasi ini akan mengakibatkan kematian. Luli tidak lagi peduli dengan pertempuran di bawah, dia memikirkan Jun Hongye. Tampaknya Jun Hongye sangat pintar dan melarikan diri secara terpisah. Feng Wanhu adalah anak terlantar yang ditinggalkannya, dan dia sengaja menariknya untuk memburunya. Sangat mungkin Jun Hongye sendiri diam-diam memasuki dunia kecil, dan akan sulit memburunya. Feng Wanhu membasminya dengan mudah. Kecepatan mayat dewa terlalu cepat. Bagaimana Feng Wanhu bisa melarikan diri? Luli awalnya ingin membiarkan 1 orang hidup dan menyiksa Jun Hongye dan yang lainnya tentang keberadaan mereka, tapi sayangnya mayat dewa itu terlalu cepat, dan 3 dewa yang berubah terbasmi sekaligus. Untuk kali berikutnya, Luli menjadi menganggur. Tidak ada gunanya dia menyelidikinya sendirian. Lebih baik membiarkan He Yue dan Chen Wu menyelidikinya terlebih dahulu. Chen Wuxian telah menghancurkan jalan di sana, dan Luli memintanya untuk menangkap pejabat senior pria bertanduk hitam dan menggunakan mereka untuk mencari keberadaan Jun Hongye dan yang lainnya. Sebenarnya, dia tidak lagi memiliki banyak harapan di hatinya, setelah penyelidikan He Yue, tidak ada jejak keberadaan mereka. Jun Hongye terlalu licik, dia mungkin telah melarikan diri ke antarmuka lain saat ini. Akan sangat sulit untuk mengejarnya kecuali dia membasmi sampai ke 9 alam. Sekarang dia tidak memiliki keberanian untuk membasmi Luli 9 alam, meskipun dia memiliki mayat dewa, bukan berarti dia tidak terkalahkan. Kekuatannya sendiri tidak cukup kuat berapa banyak monster tua yang bersembunyi di penjara emas, penjara es, penjara gelap, dan penjara jiwa. Keluarga besar manakah yang tidak memiliki leluhur yang telah naik ke alam dewa? Luli memikirkannya dan memutuskan untuk menunggu di sini selama setengah bulan. Jika dia masih tidak dapat menemukan Jun Hongye dalam setengah bulan, dia akan kembali ke alam Doutian. Dia berlatih diam-diam selama beberapa tahun dan meluangkan waktu untuk mewujudkan niat sebenarnya. Pada saat itu, dia hampir mencapai alam dewa. Setelah naik ke 9 alam untuk menyelesaikan dendamnya dan menaklukkan 9 alam, dia bisa pergi ke alam dewa untuk mencari Luling dengan pikiran tenang. Dia duduk bersila di Mutiara Tianxi dan mulai memahami niat sebenarnya, sementara He Yue dan Chen Wuxian pergi kemana-mana untuk menanyakan tentang Jun Hongye. 5 hari kemudian, anak-anak He Yue telah menyebar ke seluruh alam Suiyuan, tapi sayangnya Jun Hongye dan yang lainnya masih belum ditemukan. He Yue sebenarnya menyerah dalam hatinya, Jun Hongye pasti sudah kabur setelah sekian lama. Setelah hari ke-8, Chen Wuxian membuat kemajuan besar. Chen Wuxian menemukan inkarnasi terakhir dari dunia Suiyuan, yaitu kaisar tertinggi dunia ini. Dan berhasil menundukkan orang tersebut, dan mendapat kabar tentang Jun Hongye dan lainnya. Benar saja, Jun Hongye melakukan kesalahan, dia meninggalkan Feng Wanhu dan yang lainnya dan diam-diam memasuki dunia kecil. Dan beberapa unicorn hitam yang mengetahui informasi ini dibasmi olehnya, dan hanya sedikit orang kuat di dunia ini yang mengetahuinya. Setelah Chen Wuxian memimpin orang-orang ke dunia kecil itu, Jun Hongye dan yang lainnya telah menembus penghalang luar angkasa dan melarikan diri, dan jalur luar angkasa dihancurkan oleh Jun Hongye. Itu dia. Setelah Luli mendapat kabar tersebut, dia melambaikan tangannya dan hanya 3 avatar yang lolos, meski kali ini tidak sempurna, namun tetap bagus. Dia meminta Chen Wu untuk berteleportasi ke sini terlebih dahulu,
dan Chen Wu pertama kali berteleportasi dan tiba di sisi Luli pada hari ketiga. Setelah Luli memindahkan Chen Wuxian ke Mutiara Tianxi, dia bertanya, Chen Wuxian, apakah kamu perlu kembali ke keluarga Chen? Jika kamu ingin pergi, kamu dapat kembali dalam beberapa hari ke depan. Tidak ada yang terjadi di alam Douting. Tidak ada gunanya Chen Wuxian tinggal di sini. Lebih baik biarkan dia kembali dan menyatukan alam Kaisar Iblis. Ketika saatnya tiba baginya untuk menyerang 9 alam, itu juga akan memberinya dorongan yang kuat. Chen Wuxian berpikir sejenak dan berkata, saya mendengarkan Tuan Muda. Saya akan kembali setiap kali Tuan Muda meminta saya untuk kembali. Jika Tuan Muda membutuhkan saya, Anda dapat menelepon saya kapan saja. Luli sangat puas dengan sikap Chen Wuxian, dia memikirkannya dan memutuskan untuk menanyakan beberapa informasi tentang 9 alam sebelum Chen Wuxian pergi, maka dia tidak akan terburu-buru ke 9 alam dan ditipu dan dibasmi. Dia pertama kali bertanya tentang keluarga Yan. Dia bertanya Chen Wuxian, menurut Anda apakah keluarga Yan akan mengirim orang untuk berperang melawan dunia? Pertemuan. Chen Wuxian berkata dengan pasti masalah ini dipimpin oleh Yan Zhen. Yan Zhen adalah raja dari keluarga Yan, dan Yan Tiangang menginginkan Mutiara Tianxi. Yan Zhen mengambil banyak sumber ilahi dan memberikan Yan Tiangang. Yan Tiangang berjanji jika ada yang di keluarga kami naik ke alam dewa di masa depan, Yan Tiangang akan menjaganya dengan baik, jadi kami pergi keluar. Chen Wuxian berhenti sejenak dan kemudian berkata menurut Yan Tiangang, manik Anda kemungkinan besar adalah artefak tingkat super. Bahkan beberapa kekuatan super di dunia dewa mungkin tidak memiliki artefak tingkat ini. Saya tidak tahu dari mana Kaisar Heng mendapatkannya. Karena Yan Tiangang sangat menginginkan Mutiara Tianxi, Yan Zhen pasti akan mencoba yang terbaik untuk merebutnya, dan dia mungkin akan mengatur invasi, atau bahkan memimpin tim sendiri. Luli mengangguk sedikit, tetapi tidak mengambil hati karena dia tidak takut memiliki alam transformasi mayat ilahi. Dia hanya akan ragu kecuali dewa yang kuat mengalihkan perhatiannya. Berhati-hati, Luli masih bertanya apakah menurutmu mayat dewa dapat membasmi semua musuh yang menyerang. Apakah raja dari keluarga Yan memiliki senjata dewa? Memiliki. Chen Wuxian berkata dengan sangat yakin Yan Zhen memiliki senjata dan pelindung ilahi serta senjata ilahi. Alasan mengapa dia menjadi orang nomor 1 di 9 alam bukan karena misteri kuat yang telah dia pahami, tetapi karena alam ilahi dan keilahian, senjata. Dia juga memiliki 2 seni magis yang dihadiahkan oleh Yan Tiangang dengan harga yang sangat mahal. Sehat. Berbicara tentang ini, Chen Wuxian menghela nafas sedikit dan berkata omong-omong, Yan Tiangang juga seorang pria yang menentang surga. Dia pergi ke alam dewa sendirian. Dia tidak hanya menjadi kekuatan besar di alam dewa, dia juga menghabiskan harga yang mahal untuk mengirim artefak kembali. Ada 2 tetua di keluargaku. Nenek moyangku pergi ke alam dewa, tetapi mereka semua mati dalam pertempuran. Sungguh menjengkelkan membandingkan orang satu sama lain. Luli tidak ingin mendengarkan gumaman ini dan bertanya lagi izinkan saya bertanya, bisakah mayat dewa melawan Yan Zhen? Di mana yang kamu bicarakan? Langsung ke intinya. Ini, aku tidak tahu. Chen Wuxian berkata dengan polos mayat dewa sangat kuat, tetapi senjata dan pelindung dewa juga sangat kuat. Senjata dan pelindung dewa semuanya memiliki roh senjata. Mereka semua adalah spesies yang kuat di dunia dewa, dan kekuatan mereka luar biasa. Saya tidak bisa menilai ini secara spesifik, tetapi para dewa bahkan jika mayat itu tidak dapat membasmi Yan Zhen, tidak ada yang bisa dilakukan Yan Zhen terhadap mayat dewa itu, lagi pula, kecepatan mayat dewa itu sangat tidak normal. Ya aku tahu, Luli mengangguk, lalu teringat sesuatu dan bertanya, Kaisar Doutian berasal dari alam Zhonghuang, mengapa nenek moyang keluarga Feng dan keluarga Qi menyerbu alam Doutian? Apakah ada cerita di dalamnya? Hei. Chen Wuxian mengerutkan bibirnya dan berkata karena keluarga Kaisar Doutian dihancurkan oleh keluarga Liu dan keluarga Qi dari keluarga Feng. Meskipun keluarga Feng dan keluarga Qi bukanlah pelaku utama, mereka juga terlibat. Kaisar Doutian datang ke dunia Doutian karena dia melarikan diri untuk melarikan diri. Di sini, kemudian dia berkultivasi ke alam ilahi, membasmi alam Kaisar sendirian, dan menumpahkan darah keluarga Liu dan keluarga Feng dan keluarga Qi. Keluarga Liu langsung dimusnahkan, dan beberapa keluarga Feng dan keluarga Qi melarikan diri ke alam leluhur, dan mereka mengintai selama lebih dari 100.000 tahun sebelum mereka kembali. Tidak heran, Luli mengangguk sedikit, dinasti Feng dan dinasti Qi tidak mengabadikan patung Kaisar Doutian, hanya dinasti Leng yang mengabadikannya, ternyata ada cerita seperti itu di dalamnya. Chen Wuxian berpikir sejenak dan menjelaskan Tuan, jika Anda ingin menghancurkan keluarga Yan di masa depan, Anda setidaknya harus mencapai alam dewa.
Dan bahkan jika Anda mencapai alam dewa, diperkirakan itu akan sangat buruk, sulit bagimu untuk menerobos kota kekaisaran ilahi, karena para dewa kota kekaisaran itu sendiri adalah artefak yang sangat kuat. Artefak ini telah menyerap energi ratusan ribu tahun, dan kekuatan pertahanannya sangat menakutkan. Diperkirakan akan sulit untuk dibuka bahkan jika 100 dewa yang bertransformasi membombardirnya selama 100 tahun. Sangat menakutkan. Luli terkejut, tapi matanya sangat tegas. Dia dan keluarga Yan telah membentuk perseteruan yang mematikan. Entah kamu mati atau aku hidup. Tidak peduli betapa menakutkannya pertahanan kota Kaisar Ilahi, dia masih akan menemukan cara untuk menerobos dan menghancurkan keluarga Yan. Ketika dia pergi ke alam ilahi, dia masih akan menemukan cara untuk membasmi Yan Tiangang. Kemudian, Luli menanyakan beberapa hal tentang 9 alam, dan berdiskusi dengan Chen Wuxian tentang alam Suiyuan. Kaisar tertinggi alam Suiyuan kini telah menjadi budak Chen Wuxian, yang berarti alam ini telah diambil alih oleh Luli. Alam Suiyuan lebih besar dari alam Doutian, dan ada banyak materi spiritual di sini, tetapi Luli tidak menghargai materi spiritual. Alasan mengapa dia ingin mengendalikan alam Suiyuan adalah karena jika orang kuat dari 9 alam ingin pergi ke alam Doutian, mereka harus terlebih dahulu membuka jalan ke alam Suiyuan. Oleh karena itu, dengan mengendalikan alam Suiyuan, jika musuh yang kuat menyerang alam Doutian, Luli akan dapat segera mengetahuinya. Dia tidak akan lengah oleh musuh, dan dia juga dapat menempatkan medan perang di alam Suiyuan, dan dia tidak perlu khawatir musuh menggunakan ras manusia Tiongkok untuk mengintimidasinya. Chen Wuxian ingin kembali ke alam Raja Iblis, dan Luli meminta He Yue memanggil tetua penegak hukum. Biarkan penatua penegak hukum memasuki dunia Suiyuan dari dunia kecil Jepang, dan kemudian menaklukkan orang-orang kuat di Suiyuan. Mulai sekarang, penatua penegak hukum akan menjadi kaisar tertinggi dunia Suiyuan. Penatua penegak hukum awalnya berada di Jepang. Saluran penghubung antara alam Suiyuan dan alam Doutian telah dihancurkan. Penatua penegak hukum hanya bisa masuk melalui dunia kecil. Beberapa hari kemudian, tetua penegak hukum memasuki alam Suiyuan, dan Chen Wuxian membawa kaisar tertinggi alam Suiyuan untuk menyambutnya. Luli tidak peduli dengan apa yang terjadi selanjutnya, dia membawa He Yue dari dunia kecil itu kembali ke tanah Jepang, dan kemudian melakukan perjalanan kembali ke neraka api. Meskipun pertempuran ini tidak berlangsung lama, Luli sangat lelah, dia berencana untuk beristirahat sebentar dan kemudian berlatih dalam pengasingan. Urusan alam Suiyuan ditangani oleh tetua penegak hukum, urusan alam Doutian diserahkan kepada Lu Zhengyang, dan pengawasan alam Suiyuan dan alam Doutian, termasuk neraka api, penjara kayu, penjara bumi, dan penjara air, diserahkan kepada He Yue. Luli kembali ke penjara kayu, tempat Jiang Qiling, Bai Qiusui, Bai Xiasuang, dan Lu Zhengyang membangun sebuah rumah yang sangat indah untuk Luli di lembah bunga sakura. Susunan teleportasi juga dibangun di sini, di lembah bunga sakura. Luli berteleportasi dan melihat bunga sakura di seluruh pegunungan dan ladang, tetapi sebuah wajah cantik muncul di benaknya. Dia datang ke lembah bunga sakura beberapa waktu lalu karena Zilian membasmi tuan muda dari keluarga Ye. Sekarang ketika dia kembali ke lembah sakura, Zilian telah meninggal dunia. Luli dulunya sedikit muak dengan Zilian, tapi sekarang dia mengetahui bahwa banyak hal yang dia lakukan tidak disengaja, dan semuanya disebabkan oleh Yishen. Jadi berdiri di lembah sakura saat ini, Luli merasa sedikit bersalah dan sedih. Yishen, tunggu aku. Luli menatap ke langit, dengan sedikit niat membasmi di matanya. Ketika dia pergi ke alam dewa, dia pasti akan menemukan cara untuk membasmi dewa sayap dan membalaskan dendam Zilian. Sasa, di halaman indah di kejauhan, dua wanita berjalan bergandengan tangan. Salah satu dari dua wanita itu mengenakan rok seputih salju dan yang lainnya mengenakan rok tabung berwarna merah muda. Salah satu dari keduanya mengenakan sanggul pengejar awan, dan yang lainnya mengenakan sanggul bulan sabit, kelihatannya sama persis, meski bentuknya lebih kecil. Keduanya berjalan beriringan melewati jalan setapak di hutan bunga sakura, seperti dua peri yang melangkah maju. Luli mengerucutkan bibirnya, dengan senyuman di wajahnya melihat sosok yang pendiam dan anggun serta Bai Qiusui dan Bai Xiasuang yang cerdas dan cantik, suasana hatinya tiba-tiba membaik. Singkirkan kekhawatiran itu. Dia mengulurkan tangannya, dan keduanya terbang ke arahnya seperti burung layang-layang dan melemparkan diri ke dalam pelukannya. Di mana Qiling? Luli memeluk mereka berdua sejenak, mencium kening mereka dan bertanya. Bai Xiasuang berkata dengan sedikit iri, saudari Ling sedang mengasingkan diri. Dia berkata dia sedang bersiap untuk menyerang alam transformasi ilahi kali ini. Bagus. Luli mengangguk sedikit, kecepatan kultivasi Jiang Qiling sangat cepat, tentu saja,
terutama karena dia telah menerima warisan dari Kaisar Doutian. Kemungkinan besar itu mirip dengan niat sebenarnya, jika tidak, pengembangannya tidak akan secepat itu. Secara historis, orang-orang yang diwarisi oleh Kaisar Doutian memiliki sedikit ketegangan untuk menerobos menjadi dewa, tetapi untuk mencapainya jauh lebih sulit, membutuhkan peluang besar dan bakat yang menantang surga. Ayo, aku akan jalan-jalan bersamamu. Luli memegang tangan mereka dan mulai berjalan di hutan bunga sakura. Dia telah berlatih dalam pengasingan beberapa waktu lalu, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk bermain dengan mereka berdua. Pada saat ini, perang telah berakhir, dan pedang tajam yang tergantung di hatinya telah dijatuhkan, dan dia merasa rileks. Mereka bertiga berkeliaran dalam waktu yang lama. Pemandangan di dekatnya sangat indah, dan juga terdapat sungai besar dan kolam. Beberapa paviliun dibangun di sepanjang sungai. Tampaknya orang yang membangun istana untuk mereka adalah orang yang bijaksana. Suami, di paviliun, Bai Qiuxue dan Bai Xiaosuang menempel pada Luli, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Bai Qiuxue ragu-ragu untuk berbicara. Luli menatapnya dengan bingung, tetapi wajah Bai Qiuxue memerah. Kakak pemalu, biar ku beritahu. Bai Xiaosuang berpikir sejenak dan mengumpulkan keberanian untuk berkata, kakak ingin membiarkanmu tinggal bersama kami selama sebulan. Kami ingin melanjutkan garis keturunan keluarga Lu. Luli mengangguk dengan perasaan bersalah, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya, mengapa dia tidak bisa menghamili ketiga gadis itu? Ia sekuat harimau dan tidak memiliki masalah sama sekali. Satu-satunya yang aneh adalah garis keturunan naga perak, apakah ada masalah dengan naga perak ini? Cobalah selama sebulan. Luli berpikir sejenak dan memutuskan untuk tinggal bersama mereka berdua selama sebulan untuk melihat apakah mereka dapat memiliki 1,5 putra. Dia mungkin pergi ke alam dewa dalam beberapa tahun. Bai Xiaosuang pada dasarnya tidak bisa menjadi dewa. Kecuali Bai Qiuxue dapat memahami Tianmei tingkat kelima, menjadi dewa akan sulit. Ketika saatnya tiba, dia pergi ke alam dewa, atau mati di alam dewa, jika ada anak, mereka bertiga bisa mendapatkan kenyamanan dan pemikiran. Ayo pergi. Luli memeluk mereka berdua dan hendak berjalan menuju halaman tepi kolam, tetapi Bai Xiaosuang tersipu dan berkata, suamiku, kalau tidak kita akan berada di sungai kecil ini. Kudengar di alam liar, kemungkinannya mungkin menjadi lebih tinggi. Wajah cantik Bai Qiuxue memerah seperti darah, dia menatap Bai Xiaosuang dan berkata, gadis gila, apa yang kamu bicarakan? Kamu sangat malu. Apa yang kamu takutkan? Bai Xiaosuang menjulurkan lidah merah mudanya dan berkata, penjaga wanita kita semua ada di luar lembah. Saya baru saja menutup susunan teleportasi. Siapa yang bisa masuk? Hahaha. Luli tertawa keras, dan menyapu pikiran spiritualnya ke dalam mutiara Tianxi, meminta He Yue untuk memantau situasi di dekatnya, dan kemudian terbang langsung ke kolam di depan bersama mereka berdua, satu di kiri dan yang lainnya di kanan. Ada air terjun kecil di atas kolam, dan air sungai jatuh, menggulung kabut ke seluruh langit. Luli, Bai Xiaosuang yang terlihat bersemangat, dan Bai Qiuxue yang terlihat pemalu mulai mengejar dan bermain di air seperti tiga ikan kecil. Segera, air di kolam mulai bergulung, dan suasana menjadi sangat indah, beberapa hembusan napas terdengar lagi, dan lembah bunga sakura segera menjadi penuh dengan musim semi. Lebih dari 1 jam kemudian, awan menghilang dan hujan reda. Kedua saudara kembar itu sangat lemah hingga tidak bisa lagi menggerakkan satu jari pun. Mereka berbaring di bebatuan di samping kolam dan tidur siang dengan mata tertutup. Bas, Luli awalnya ingin mengikutinya dan menyipitkan mata sebentar, tetapi mutiara Tianxi bergetar sedikit. Pikiran spiritual Luli menyapu, dan He Yue mengirim pesan tuan, ada orang yang keluar, seorang biarawati kecil dan seorang gadis kecil, itu Ye Yu, cucu perempuan. Prajna dan Ye Xiaoxi. Mata Luli tiba-tiba terbuka, dia menepuk pantat putih montok Bai Qiuxue dan Bai Xiaosuang dan berkata, bangun, Hanya dan Ye Xiaoxi ada di sini. Ya, setelah mendengar ini, Bai Qiuxue dan Bai Xiaosuang terbang seperti kelinci yang ketakutan dan bergegas ke dalam istana. Prajna dan Ye Xiaoxi sama-sama gadis kecil yang belum berpengalaman. Jika mereka melihat 3 orang bertarung sengit di alam liar, pemandangannya tidak akan terbayangkan. Kedua gadis kecil cantik ini suka bermain dan sering bermain-main dengan Bai Xiaosuang. Bai Xiaosuang adalah istri asli Luli. Dia adalah keberadaan seperti ratu di alam neraka kayu. Siapa yang berani tidak menghormati Bai Xiaosuang? Kedua gadis kecil itu bermain gembira bersama Bai Xiaosuang, dan mereka juga sangat menyukai karakter Bai Xiaosuang. Luli berpakaian dan duduk di aula istana, tapi Bai Qiuxue dan Bai Xiaosuang tidak berani keluar. Lagi pula,
Setelah apa yang baru saja mereka lakukan, tungkai dan kaki mereka lemah, dan mereka takut Prajna dan Ye Xiaoxi akan menyadari sesuatu yang aneh. Ah! Kakak! Prajna mengenakan jubah biksu seputih salju, dan dadanya sedikit bengkak. Ye Xiaoxi kira-kira seusia dengan Prajna, tetapi mereka tumbuh lebih cepat, keduanya memiliki fitur wajah yang sangat indah, dan tubuh mereka penuh dengan aura gadis muda dan cantik. Melihat Luli di aula, mata besar Prajna tiba-tiba berubah menjadi senyuman bulan sabit, dan dia melompat-lompat, tidak segan-segan menarik tangan Luli. Lihat Tuhan Suci, Ye Xiaoxi, bagaimanapun, jauh lebih pendiam, dia tidak memiliki kesombongan seperti putri kecil yang mendominasi saat itu, dan membungkuk kepada Luli dengan jujur. Dia telah tumbuh besar dan secara alami lebih bijaksana. Suku Qingluan dan Mammoth sekarang mengandalkan dukungan Luli. Ye Yu dan yang lainnya telah mengajarinya berkali-kali bahwa dia harus menghormati Luli ketika mereka melihat mereka. Hehe, Luli tersenyum tipis, teringat tampang Ye Xiaoxi yang nakal saat pertama kali bertemu dengannya. Saat itu dia ditangkap oleh Ye Xiaoxi dan dibawa kembali ke desa, dan hampir mati. Dia melambai pada Ye Xiaoxi, menyentuh kepalanya dan berkata, ketika Xiaoxi melihatku di masa depan, tidak perlu bersikap sopan. Kamu bukan orang luar, jika ada yang mengganggumu, beritahu aku dan aku akan membuat keputusan untuk itu. Anda, Ye Yu adalah orang pertama yang mengikuti Luli, dan dia serta Luli memiliki hubungan tuan pelayan yang mendalam. Meskipun Luli pada dasarnya tidak membutuhkan Ye Yu sekarang, dia selalu menjadi seseorang yang merindukan cinta lamanya. Karena Ye Xiaoxi adalah cucu perempuan Ye Yuan yang berharga, dia tidak berbeda dengan saudara perempuannya di matanya. Nyata, mata Ye Xiaoxi tiba-tiba berbinar. Dia tidak lagi pendiam seperti sebelumnya, dan berkata dengan ekspresi bersemangat, dengan kata-kata dari Holy Lord ini, Xiaoxi tidak lagi takut diintimidasi oleh orang lain. Hahaha, Luli tertawa, lalu berkata dengan wajah serius ketika orang lain mengganggumu, aku akan membantumu membuat keputusan, tapi kamu tidak boleh menimbulkan masalah, tahu? Kalau tidak, aku akan memukulmu. Ya, Ye Xiaoxi menutup matanya dan berkata dengan wajah memerah Tuan Suci itu sangat mesum dan ingin menyentuh pantat Xiaoxi. Aku akan memberitahu kakek. Dengan baik, garis hitam muncul di dahi Luli. Karakter Ye Xiaoxi yang sulit diatur kali ini memang sulit diubah. Dia tampaknya cukup bijaksana sekarang, tetapi dia tiba-tiba kembali ke sifat aslinya. Jika dia benar-benar mengatakan hal ini pada Ye Yun, di mana dia akan meletakkan wajahnya? Hehe, Prajna tersenyum manis dan berkata, Xiaoxi, tolong berhenti menggoda kakak, kalau tidak dia akan marah dan berhenti mempermainkan kita. Jika kita menimbulkan masalah di masa depan, dia juga tidak akan membantu kita. Ye Xiaoxi menjulurkan lidahnya dengan nakal dan berkata saya tidak menggoda Holy Lord. Holy Lord lah yang ingin menyentuh pantat saya terlebih dahulu. Bagaimana saya bisa menyentuh pantat seorang gadis dengan santai? Jika masalah ini menyebar, apa yang akan dilakukan Xiaoxi lakukan? Di mana akan menikah? Luli sedikit terdiam. Dia mengatakannya dengan santai, tetapi setelah Ye Xiaoxi mengucapkan beberapa patah kata, sepertinya dia benar-benar menyentuh pantatnya. Jika berita itu menyebar, reputasinya akan hancur. Itu tidak benar. Luli tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dia menatap mereka berdua dan melihat mata mereka sedikit mengelak, dan dia merasakan pencerahan di dalam hatinya. Wajahnya menjadi gelap dan dia berkata kalian berdua bernyanyi dan menyelaraskan, dan kalian melakukan aksi ganda dengan sangat baik. Katakan padaku, hal buruk apa yang kalian berdua lakukan. Jika kalian mengaku, kalian akan bersikap lunak, jika kalian menolak, kamu akan tegas. Hehe. Prajna mengedipkan matanya yang besar, sama sekali tidak takut pada Luli, dia tersenyum manis dan berkata, lihat, Xiaoxi. Sudah kubilang padamu, aku tidak bisa menyembunyikannya dari kakak laki-lakiku. Dia adalah seorang jenius yang langka dan tak tertandingi, dalam sejuta tahun. Dia bisa berdiri di puncak alam Doutian pada usia seperti itu, bagaimana dia bisa begitu mudah dibodohi. Ye Xiaoxi mengangguk setuju dan berkata Tuhan Suci, seorang jenius, berperang melawan 4 suku dengan kekuatan 1 orang, menyapu alam Doutian. Dan menyelamatkan ratusan juta suku dari bawah tembok berbahaya. Setelah itu, dia bertarung dengan semua orang kuat dari 9 alam dan membasmi mereka semua. Semua musuh yang menyerbu, ketenaran mereka bergema di seluruh dunia. Hentikan, hentikan. Tekanan di wajah Luli barusan telah dihilangkan oleh 2 gadis kecil bertopi tinggi, dan dia merasa malu. Dia melambaikan tangannya lagi dan lagi apakah kamu akan membicarakan bisnis? Jika kamu tidak berbicara, aku tidak akan peduli.
Biarkan keluarga Kong dan Ye Yun maju dan menyelesaikannya sendiri. Luli berdiri dan hendak pergi, dua gadis kecil segera mengikutinya sambil memegang tangan Luli, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Tubuh anggun dan mungil itu menempel di sisi Luli, jadi Luli segera tidak berani bergerak, takut dia akan benar-benar menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak dia sentuh, dan kemudian dia tidak akan tahu. Meskipun Luli tidak bergerak, tubuh halus kedua gadis kecil itu masih menempel di sisi kiri dan kanan Luli, dan mereka bisa merasakan kehalusan dan elastisitas yang luar biasa. Kedua gadis kecil itu tidak menghindar sama sekali. Ye Xiaoxi berjongkok dan memukuli kaki Luli. Prajna pergi ke belakang Luli dan mengusap bahunya. Dia tersenyum dan berkata di telinga Luli, sebenarnya, ini bukan masalah besar, kesepakatan. Hanya saja seseorang memikirkannya belum lama ini. Karena menggoda Xiaoxi, mari kita bekerja sama untuk menghajarnya. Prajna berdiri di belakang Luli, mengembuskan wangi dari mulutnya, mengusap tangan kecilnya yang lembut, dan menyentuh punggungnya dengan tubuh halusnya dari waktu ke waktu, yang hampir membuatnya tidak bisa tenang. Dia berpura-pura serius dan berkata, keluarga manakah anak yang menggoda Xiaoxi? Apa yang terjadi padanya? Ye Xiaoxi, yang sedang berjongkok di tanah untuk menggosok kaki Luli, tiba-tiba mendongak dengan ekspresi sedih, matanya yang besar hampir menangis, dan menjelaskan, bukankah Sister Hong Yu hamil beberapa hari yang lalu? Banyak orang datang ke lihat dia, Ye Brother Luo mengadakan jamuan makan, dan kami pergi untuk ikut bersenang-senang. Ada seorang pemuda yang minum terlalu banyak, dan bersikeras menyeretku untuk minum, dan bahkan menyentuhku. Aku langsung menamparnya, dan dia memanggil aku anggota keluarga Lu. Hamba, berpura-pura menjadi orang suci, dan mengatakan banyak hal yang tidak menyenangkan. Aku mulai menyerang ketika aku marah, tapi aku belum menembus kaisar manusia, jadi aku bukan cocok untuknya. Pada akhirnya, Prajna membantuku dan melukai pria itu. Prajna mengangguk dan berkata orang itu keterlaluan, dan kata-katanya terlalu tidak menyenangkan. Dia menindas Xiaoxi dan bahkan memarahiku karena menjadi biarawati yang pamer. Saat aku marah, aku menghancurkannya. Dengan baik, Luli memiliki keyakinan di dalam hatinya dari dunia luar, Ye Yue menganggapnya sebagai guru suci, jadi suku King Luan dan Mamot adalah budak dari keluarga Lu. Selain itu, Ye Xiaoxi nakal dan keras kepala, tetapi juga sangat cantik, sehingga seorang tuan muda tergoda dan ingin membawanya ke rumahnya. Tanpa diduga, Prajna dan Ye Xiaoxi tidak takut pada apapun dan mengubah pemuda ini menjadi seorang kasim. Luli menghela nafas sedikit dan bertanya, apakah dia tuan muda keluarga Lu? Dari garis keturunan Adipati Agung kelima. Lu Zhengyang hanya memiliki seorang putra dan putri, sedangkan Lu Feixue tidak memiliki anak. Silsilah Lu Zhengtan begitu ditekan sehingga dia tidak bisa mengangkat kepalanya, bagaimana dia berani bertindak sembarangan. Garis keturunan Adipati Agung kelima memiliki banyak anak, dan banyak di antara pemuda tersebut cukup berbakat, namun sayangnya mereka semua mendominasi. Ye Xiaoxi mengangguk dan berkata, ya, sepertinya dia adalah cicit dari Adipati Agung kelima, namanya Lu Zhantian. Itu dia. Ekspresi Luli menjadi gelap, anak laki-laki pesolek ini telah diberi pelajaran olehnya sebelumnya, tapi dia masih tidak tahu bagaimana harus bertobat. Terus mengandalkan nama keluarga Lu untuk mendominasi. Dia Yue. Luli mengeluarkan mutiara Tianxi dan memerintahkan kepada He Yue kirimkan surat panggilan kepada kakekku dan minta dia mencari tahu tentang Ye Xiaoxi, Prajna dan Lu Zhantian. Jika masalah ini memang kesalahan Lu Zhantian, biarkan dia mengusir orang ini dari keluarga Lu. Jika Adipati Agung kelima menyalahkanku, katakan saja itu salahku. Wah, Ye Xiaoxi dan Prajna saling memandang dan langsung sangat gembira. Keduanya datang ke sini untuk meminta pengampunan Luli agar tidak melibatkan keluarga Kong dan klan King Luan. Tapi dia tidak menyangka Luli sepenuhnya berada di pihak mereka dan ingin membantu mereka melampiaskan amarahnya. Tuhan suci sangat baik. Ye Xiaoxi segera berdiri dan mencium pipi Luli, Hannya juga tersenyum dan mendekat untuk mencium pipi lainnya. Sasa, namun, saat ini, ada dua langkah kaki di koridor. Luli tiba-tiba melihat sekeliling dan melihat Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue berjalan keluar. Mereka kebetulan melihat pemandangan ini. Kulitnya tiba-tiba berubah drastis. Dia tertangkap di tempat kejadian. Dia mungkin tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. 1090.